Niche itu apa? Sebenarnya niche itu tuh sebenarnya identitas kita. Kita mau jadi apa? Contoh, topik utama yang lu mau bahas tuh apa? Ya, di akun lu mau jadi apa? Lu sukanya apa? Skill lu apa? Contoh, guru. Kayak banyak banget konten kreator guru ya, guru bahasa Inggris. Ya udah dia ngobrolin tentang bahasa Inggrisnya, skill ya. Ujung-ujungnya dia jual apa? Ujungnya dia jual buku tentang bahasa Inggris. Dia jual kelas bahasa Inggris. Laku lah. Adik gua itu guru bahasa Inggris dan dia jual course bahasa Inggris satu orang 50.000 aja. Dapat dalam satu minggu dapat 4 kali pertemuan 50.000 dan itu ramai banget ya. Jadi brandingannya itu seperti apa ya balik lagi. Lu mau dikenal sebagai apa? Itu niche ya, bukan kategori. Kalau kategori itu jenis produknya. Kayak fashion, rumah tangga, otomotif, skincare, body care, lain-lain, itu kategorinya. Nah, jadi bedanya tuh jelas banget ya. Kalau niche tuh lu mau dikenal sebagai apa? Niche lu tuh apa? Oh, niche gua beauty. Oh, berarti lu jualan skincare. Niche lu apa? Niche gua elektronik. Berarti lu jualan handphone, bla bla segala macam, pendingin dan lain-lain. Lu jualan nggak mungkin lu ngejualan oli bengkel nggak mungkin, oli motor nggak mungkin, ya jauh. Nah, terus contoh nih gue kasih tahu tentang anak muda Gen Z suka belanja outfit fashion terkini. Ini niche-nya. Kategorinya fashion. Produknya sepatu, baju oversize, tas, aksesoris, dan lain-lain. Yang kedua, ibu rumah tangga, hemat nggak mau ribet. Lu mau brandingin diri lu adalah seorang ibu rumah tangga, hemat nggak mau ribet. Pokoknya gue adalah ibu rumah tangga yang hemat banget. Nggak mau ribet, nggak ada ribet. Harga-harga mahal nggak masuk. Masuk ke kategori apa? Rumah tangga, fashion, skincare, masuk. Ya, jadi produknya apa aja? Peralatan dapur bisa, alat bebersih bisa, storage buat baju, segala macam bisa. Nah, jadi kategori itu tuh bener-bener banyak banget. Cuman kategorinya harus apa dijembatani. Nanti gue bakal bahas. Yang bapak-bapak, contoh bapak-bapak muda hemat realistis. Gue pengen jadi bapak-bapak umur 30 anak satu, hemat realistis. Pokoknya apapun itu gue bakal hemat, bakal realistis. Kategorinya apa misalnya? Otomotif ya. Bapak tuh udah pasti motor mobil main. Ya, rumah tangga, entah dia benerin apa segala macam, benerin lampu even itu bisa. Perkakas apalagi grooming buat eh, ganteng-gantengan, bikin istri makin sayang segala macam tuh bisa. Produknya juga apa? Produknya perlengkapan motor, mobil, helm, cover, udah banyak semua. Kebayang ya? Nah, contoh kalau kategori contohnya kayak gini. Ini dari kalau data. Kategori itu apa? Ada perawatan kecantikan. Perawatan kecantikan itu apa? Perawatan kecantikan ada skincare, ada body care, ada eyeshadow, bla bla segala macam banyak. Pakaian dan pakaian dalam wanita misalnya. Pakaian itu apa? Pakaian mukena ada eh, apa baju segala macam banyak. Telepon dan elektronik juga begitu. Fashion muslim tuh apalagi banyak macam. Skincare apalagi. Nah, jadi bahkan ini ya nomor 5 kategori skincare. Skincare itu kan banyak macam ya. Ada pelembab apa segala macam itu masuk. Jadi dia tuh semua nge-sub guys. Jadi once kita udah dapet niche kita tuh apa sebagai apa, lu mau dikenal sebagai apa, lu tuh dapat oh kategori gue masuk ke sini 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 buat kayak gitu. Boleh nggak kalau misalnya kategori yang namanya sorry niche yang namanya ibu rumah tangga terus jualan handphone? Boleh, cuman lu harus menjebatani itu dengan story, dengan cerita. Contoh, anak gua ternyata ngelihat YouTube, em, udah dikasih YouTube Kids, tapi ternyata masih bahasa itu masih kasar dan lain-lain seperti itu. Gue beliin dia tablet yang khusus memang untuk anak umur 5 tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah produk-produk yang menjembatani, ya, seperti itu kira-kira. Jadi sebenarnya fokusnya adalah lu mau jadi apa, terus manfaat apa yang lu mau kasih, ya, baru jualan produk yang sesuai dengan niche. Banyak deh, contohnya tuh banyak banget. Ada Rezuka Ari, ada pokoknya banyak deh. Ya, dia ngobrolin tentang skincare, bla bla segala. Mereka tuh nggak jualan dulu, guys. Mereka nggak ada jualan dulu. Cuman memang kita kan greget banget ya pengen jualan ya. Cuman kalau misalnya langsung jualan ya ada ya boleh. Cuman kalau misalnya lu udah udah dikenal gitu ya. Kalau belum dikenal kan kita nggak kita beli barang itu satu pasti ada unsur trustnya sama sama si penjual gitu. Oke? Nah, sampai sini paham, teman-teman? Apakah kita sudahi atau kita lanjut? Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap. Oke. Nah, di sini kita masuk ke iklan. Iklan atau organik. Nah, ini sebenarnya kontroversial banget ya, iklan atau organik. Nah, menurut gua, disclaimer ya. Pertama disclaimer dulu, iklan gue yang gua sampaikan ini sebenarnya nggak untuk dicontoh juga. Jadi ini balik lagi ke masing akun-akun, ke masing-masing akun teman-teman. Jadi nggak pernah menyanyikan penjualan dan tidak
menjanjikan besok lu dapat ratusan juta gara-gara si iklan ini. Semua by riset akun masing-masing. Clear ya? Nah, ngiklan paling bener satu, lu ada budgetnya. Ingat ya, akun TikTok kita itu adalah akun eh, perusahaan kita. Yang di mana di situ kita OB-nya, kita yang marketingnya, kita yang bosnya, kita yang keluarin budget, kita yang investornya kita gitu loh. Nah, iklan itu yang paling tepat adalah iklan yang ada budgetnya. Banyak banget, gue sampai denger tuh terakhir ya, ada orang yang gestun kredivonya untuk ngiklan. Dia udah yakin nih, oh gue yakin nih video ini goyang dia main goyang-goyang, sorry gue keceplosan. Dia main goyang-goyang, dia ambil tarik duit di kredivo, dia langsung bikin dadadadadadad, terus boncos. Nah itu udah kacau punya. Nah, iklan paling penting satu ada budgetnya. Yang kedua, setelah lu punya budgetnya dan lu mengiklan, lu harus cek data iklan lu. Kalau misalnya data iklan kalian itu bagus, based on, kalau gua sih simple ya, gua nggak ngerti yang namanya CTR bla bla segala macam, gua nggak gitu ngerti. Gue yang penting iklan itu begitu dia ada penjualan minimal 5 aja ada penjualan, gue bakal iklanin terus. 15.000, 15.000, 15.000. Yang namanya gimana itu adalah gulung traffic. Kalau lu tadi inget JMV gua segitu dengan berapa puluh juta orang yang ngeklik produk atau yang nge-views, itu tuh based on iklan. Jadi better ngiklan apa enggak? Nah, balik lagi ke teman-teman masing-masing. Kalau misalnya organik, bisa. Cuman lu harus punya personal branding yang kuat banget. Harus kuat banget. Jadi kayak contoh kayak Arif Muhammad ya. Arif Muhammad tuh kan nge-branding diri dari 2000, gue lupa dari 2000 berapa. Waktu dia bikin Twitter atau sekarang X yang namanya Pocong, GG-nya berapa gitu. Dia cerita tentang relate lah segala macam kehidupan dan lain-lain. Dan dia udah akhirnya dia buka mukanya dia, terus eh, brand tuh banyak masuk. Karena personal brandingnya udah kuat. Dia punya masa juga udah banyak. Nah, kolam audiensnya udah ada. Jadi kalau personal branding enaknya adalah udah ada orang-orang yang follower setia kita yang percaya sama kita. Ya. Jadi percaya banget sama kita tuh kayak udah lu kalau misalnya gua jual ini, Gatsby Clay ini udah pasti mantep punya lah. Dan sekarang fasenya adalah orang tuh udah pada tahu kalau misalnya itu adalah video endorsement misalnya. Cuman dari 100% yang ya mungkin sekitar sekitar 40% masih percaya tentang si gimmick-gimmick atau endorsement. Tapi yang benar-benar fanatik banget di 90% pasti beli punya. Ya. Jadi itu fungsinya. Kita dipercaya sama audiens. Seperti itu. Jadi balik lagi mau iklan atau enggak itu balik ke teman-teman masing-masing. Kalau iklan gue sendiri, gue selalu pakai iklan views 15.000 per video keranjang kuning di beberapa akun. Gue ada 7 akun yang aktif baru 4, sisanya masih gedek-gedek lah masih belum. Jadi yang ketiga akun gue itu sama si akun Al Hafiz Wijaya ini disclaimer ya. Akun Al Hafiz Wijaya itu sebenarnya dia punya GMV tuh nggak gitu bagus. Kenapa? Karena dia di situ followersnya sudah pada banyak teman-teman buat mencari educate. Nah, dan itu bisa random banget. Gue bisa educate apapun. Gue bisa educate tentang affiliate. Gue bisa educate tentang produk digital bahkan. Gue bisa educate tentang apapun. Nah, itu jadi itu senjata tuh. Nah, jadi yang akun-akun lainnya itu tuh jualan. Kenapa? Karena dia udah tahu. Ada si Al Hafiz udah tahu. Karena gue selalu taruh di akun kedua, ketiga gue selalu taruh akun utama Al Hafiz Wijaya. Jadi orang makin trust. Nah, terus kalau gue iklan 15.000 per video, kan dapatnya sekitar 1.200 sampai 2.000 view tergantung video kita. Terus kalau ada penjualan di video itu, iklanin lagi 15.000. Tetap 15.000 gue. Gue nggak pernah pakai iklan purchase. Jadi kalau misalnya nggak ada penjualan, gue stop iklannya. Gue cari video lain. Ah, gitu. Atau produk lain. Gitu ya. Jadi kalau gue pribadi, em, gue selalu bikin yang namanya satu satu apa satu produk ini 30 VT. Kayak tadi gue baru bikin VT buat sendal Neckerman. Gue bikin sekitar 20 VT. 20 VT yang gue udah bikin. 20 video untuk si sendal Neckerman sendiri. Setelah itu beres, cari yang lain. Nah, setelah 20 atau 30 video itu sudah uploaded dan sudah diiklankan 15, 15, 15. Kalau misalnya nggak ada penjualan, gue nggak bakal nge-review itu produk lagi. Tapi one day kalau bulan depan itu ada penjualan, gue bikin videonya lagi. Nah, seperti itu. Oke, jadi iklan atau enggak, balik lagi ke teman masing-masing. Iklan itu tetap datengin traffic ya. Menurut gua nggak ada yang boncos segala macam. Boncos itu kalau misalnya lu pakai uang pribadi yang bener-bener uang makan, uang uang rumah tangga, itu kacau. Ya, kalau iklan itu udah ada budgetnya. Kalau gua pribadi, gua ikut Mas Berto, budget gua tuh sekitar 20%, bahkan 30%, bahkan pernah 50% dari komisi. Misalnya 1 juta komisi gua, ya udah 500.000 gua bisa buat iklan. Bahkan di 2, 3, 4 bulan pertama gua nggak ambil komisi.
Jadi bener-bener gue masih masih nggak gajian gue dari TikTok. Gue gulung terus. Nah di situ mungkin pas momennya Lebaran dan lain-lain. Ya, lanjut. Nah ini kita masuk ke strategi affiliate 2026. Ini yang teman-teman tunggu sebenarnya ya. Masih semangat ya? Coba kalau semangat komen semangat dulu dong guys. Gue minum dulu ya guys. Mereka bisa unmute nggak sih? Bisa ya? Bisa kok, Kak. Oke. Tapi pada pada ini dong, pada tertib-tertib ya nggak ada yang nggak unmute ya keren. Oke, lanjut. Ini strategi 2026 by gua. Jadi baik lagi gua disclaimer gua bukan official partner TikTok shop affiliate by Tokopedia. Gua bukan em, suhu mentor-mentor segala macam. Gue cuman pengen temenin temen-temen aja. Ya, gue juga bikin grup temennya Hafiz juga. Gue cuman buat ngobrol aja. Jadi teman-teman yang nanya apapun gue pasti jawab punya. Kecuali lu membershipnya udah 20.000 orang ya, gue bingung jawabnya. Tapi kalau misalnya masih 100, 200 sampai 1.000 juga gue masih bisa jawab lah. Yang dimana gue pengen sharing yang jelas teman-teman tuh pasti butuh yang namanya tuh ngobrol, tanya gitu lah ya kan. Nggak cuma di komentar, nggak cuma di live gitu loh. Jadi strategi iklan itu sebenarnya memanfaatkan momentum, teman-teman. Ya, memanfaatkan momentum. That's it, memanfaatkan momentum. Momentumnya apa aja? Momentumnya adalah satu, di bulan Januari, di bulan Desember, Januari itu ada tahun baru sama Nataru lah kita bilangnya. Ya, di bulan Februari ada Imlek. Maret, Februari, Maret, Ramadan dan puasa. Ini buat teman-teman Muslim nih harusnya nyayur. Di Maret ada Lebaran. April, Mei, H plus Lebaran tuh orang udah pada kerja. Juni, Juli orang udah tahun ajaran baru. Ya, lanjut. Ya, itu di bulan Agustus ada yang namanya nasionalis ya, kemerdekaan dan lain-lain. September udah musim hujan, balik lagi ke Desember. Ini momentum-momentum yang gua lihat ya, yang gua lihat di setelah setahun main ya affiliate. Kenapa di bulan Juni, Juli, Agustus itu kita sepi, gue sepi. Gue tuh nggak main yang namanya em, tas anak sekolah, nggak main gue. That's why gue kayak, Om, gue tanya sama Om Ken, Om, ini gue di bulan segini sepi kenapa ya? Orang lagi pada nabung, Fis, buat tahun ajaran baru, anak sekolah segala macam itu duit-duit semua itu, ya kan? Oh iya ya, lu harusnya mainnya coba main ke tas dan lain-lain. Pokoknya persiapan buat bocah dan lain-lain lah. Oke, nah itu makanya kita tuh dalam setahun itu tuh harus ngebaca maps-nya, guys. Maps si affiliate TikTok itu sendiri. Ya walaupun setiap setiap bulan tuh pasti berubah-berubah ya. Nah ini gue kasih contoh. Tetap dibarengin sama si gajian sale, payday sale, tanggal kembar, Black Friday, Lebaran dan lain-lain. Nah, voucher-voucher gratis itu tuh teman-teman pada tahu, udah pada tahu ya kalau voucher itu tuh banyak banget turun di hari Sabtu Minggu dan Rabu Kamis. Ya nggak sih? Udah pada tahu ya. Belum lagi holiday sale, terus flash sale, apalagi payday. Payday itu kan tiap bulan dan kalau tanggal kembar juga tiap bulan kan. Siap-siap tuh tanggal 1 nanti. Nah, ini udah harus sudah siap-siap. Terus kita lanjut. Contoh, ini gue nggak cuma ngasih momentum doang, ini gue kasih contoh buat di tahun baru. Kontennya apa? Konten resolusi 2026 misalnya. Berproses terus juga utang lunas nih sebenarnya serius guys. Kalau misalnya lu bisa nyentuh emosi orang ya tentang hutang dan lain-lain, itu dia mereka pada suka sama lu. Kayak yang video gua yang tahun lalu gue bikin, itu orang pada suka. Karena semua relate. Ya dari semua orang Indonesia mungkin 90% pada ngutang. Dan ada kayak 5 kesalahan di 2025 yang nggak akan diulang di 2026. Terus Desember kemarin gue paling boros tapi nggak akan terjadi lagi deh. Nah, karena gue udah nerapin 3 hal ini, misalnya tentang pencatatan keuangan segala macam. Nah, contoh Desember kemarin paling boros gak akan terjadi lagi karena udah nerapin hal ini. Lu bikin video non keranjang kuning, ya non keranjang kuning. Kalau misalnya ada yang komen bla bla segala macam, ngobrol dan lain-lain, komentarnya gimana caranya bro, apa segala macam. Atau lu minta teman-teman atau keluarga lu untuk komen di video lu ya untuk komen di video teman-teman komen komen aja nih komen di video aku emang gimana caranya untuk nggak boros lagi terus langsung langsung replay by video jualan yang namanya daily planner. Daily planner tuh pakai tentang keuangan ya tentang keuangan buku-buku keuangan lu gue tuh cuma pakai ini doang nih nah ini ada di keranjang bla bla segala macam that's solution ya itu benar solusi gitu ya.
Jadi teman-teman harus benar-benar paham tentang momentumnya. Nah, ini contoh-contoh produk-produk tahun baru. Ini gue cari based on kalau data banyak ya. Ada hampers, ada trompet, bla bla segala macam. Ini kalender. Kalendernya cari yang unik-unik deh. Entah kalender One Piece lah, kalender apa segala macam itu bisa banget dijual. Ya. Terus kedua, ada yang namanya Imlek atau Sincia. Nah, Imlek ini contoh kontennya apa ya? Rezeki lancar. Gue pengen kayak orang kaya, orang apa? Gue pengen kaya kayak orang Cina misalnya. Gue pengen hoki kayak si Koko ini misalnya. Gila ya Koko itu ini banget segala macam. Bisa. Produk relate-nya apa? Angpau bisa, pembersih rumah bisa, karena orang pasti bersih-bersih rumah kayak kita lebaran ya. Hamper, stiker show dan lain-lain. Dan ini data-data dari si kalau data tentang Imlek. Nah, gue cari Imlek tuh produk apa aja sih yang kenceng gitu ya. Jualan baju Miss Mocha Kathleen mini dress warna merah tuh 96 juta total total penjualannya ya. Terus angpau, angpau ini gue jual guys. Nah, yang nomor 4 ini, angpau ini gue jual guys. Angpau ini gue jual udah 76 juta si si apa si penjualan angpaunya ya. Ini yang udah gue terapin jadi gue nggak omong-omong doang di kalian. Ini udah gue terapin dari 2025 gue udah jualan angpau sampai 2026 sekarang nih tahun kuda gue udah jualan angpau nih. Ini viewsnya views based on searching video di laptop ya. Jadi viewsnya cuma 3 4 padahal nggak segitu. Oke. Terus Ramadan. Nah, ini jangan lupa. Ini Ramadan bener deh. Gue please banget. Gue udah beli banyak banget mukena ya. Serius. Mukena yang 35.000 gitu. Lu mau sasar siapa dulu? Maka kita harus tahu audiens kita itu siapa. Mukena-mukena 30.000. Gue nggak mungkin bisa jual mukena 300.000. Bukan nggak mungkin bisa jual. Audiens gue bukan yang mau yang mahal-mahal kayak gitu. Nah, gue jualnya harga yang 100.000 lu bisa kasih ke orang tua lu. Harga yang 35.000 lu bisa pakai atau lu bisa kasih ke orang, bla bla segala macam seperti itu. Nah, kontennya adalah gak berasa udah masuk Ramadan nih. Gila ya, pasan kedip-kedip doang eh, udah Ramadan aja, bla bla segala macam. Terus sarung buat bapak lu ceritain gimana. Ini gue punya cerita cerita sedih ya. Ini real ya. Temen gue tuh main ke rumah gue. Terus dia lagi lihat istri gue tuh sholat. Lihat istri gue sholat. Terus dia sedih. Dia bilang matanya berkaca-kaca gitu lah. Gua nggak pernah dengar cerita ini. Dia baru cerita. Nyokapnya tuh baru meninggal tahun lalu. Terus dia cerita. em, dan si apa namanya si mukena itu memang gue beli tahun lalu. Dia bilang, Fis, mukena yang bini lu pakai itu mukena yang mau gue kasih ke sorry gini bahasanya mukena yang bini lu pakai itu adalah mukena yang gue kasih ke tante gue. Oh gitu. Gue bingung. Oh iya. Yang harusnya gue kasih ke nyokap. Nah jadi begitu dia order itu produk, terus nyokapnya nggak ada usia. Dan itu tuh sedihnya tuh sedih banget gitu loh. Nah itu emosi-emosi kayak gitu tuh itu buat jualan itu nggak ada masalah. Itu sah-sah aja. Karena apa? Karena kita cari emosi orang, ya nggak ada salahnya. Cuman lu harus cerita yang real ya, jangan cerita yang mengada-ngada. Kalau kayak tadi temen gue nyokapnya emang meninggal, jadi benar gue nyeritain itu, gue juga udah share di video, gue nyeritain itu dan apa ada beberapa emosi yang orang yang kena di situ. Nah, kayak gitu. Jadi mau kena buat hadiah ibu, terus ternyata ini rasanya sahur sendirian misalnya seperti itu. Terus tentang ngobrolin tentang mudik ya, Ramadan pas mau puasa tuh sebelum puasa tuh mudik, prepare mudik, tiga produk yang bisa dibawa selalu yang harus selalu dibawa pas mudik misalnya ada Terapave, skin apa sunscreen bla bla segala macam. Nah, itu kan bisa jadi manfaat. Nah, itu konten-konten itu yang bisa dapetin followers, bisa dapetin views bagus, konten-kontennya seperti itu. Nah, produk-produk relate-nya adalah banyak, banyak banget. Gue nggak bisa jelasin semuanya. Jas hujan bisa, pelindung tas mudik bisa, jaket anak bisa, ya. Pisau dapur, baju koko, berbagai udah. Ini udah pasti relate semua lah sama teman-teman. Ya, bahkan sambel, nih ya, gue lebih lebih seneng jual sambel daripada jual kurma. Kenapa? Kalau sambel itu kalau dijual pas puasa, itu orang pasti pada ngiler. Karena gue juga ngiler guys. Kalau misalnya ada orang pas lagi puasa ngeliat orang makan sambel tuh, itu ngilernya ngiler parah. Nah, jadi ini bisa jadi opsi, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh Ramadan. Tuh, ada yang 1,4 M baju Sarimbit Ramadan nih Sarimbit nih udah kacau banget ya. Cuman ya baik lagi, mungkin barang itu bisa dijual di akun kita, bisa juga enggak. Makanya gue bilang balik lagi ke niche masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya gue jual baju Sarimbit, gue bener-bener nggak ngarepin omset apa GMV sih. Bener-bener gue pengen follow the trend sama follow ininya aja, apa riding the wave-nya aja. Seperti itu. Ada apa tuh? Ada basreng jeruk segala macam, tisu dan lain-lain. Nah, ini nih bener-bener kesempatan banget. Paling murah tuh tisu. 50.000 lu bisa jual, lu bisa bikin konten berkali-kali, serius. Oke.
Dan ini yang udah gue bikin, gue jualan toples, gue jualan kursi sholat, gue jualan mukena, bahkan ada mukena yang gue pakai juga ada, ya saking saking pengen pengen kasih tahu nih mukenanya bagus gitu, walaupun pas gue pakai kacau juga. Terus ada sarung 100.000 tiga segala macam itu juga jadi top selling gue pas Ramadan sampai sekarang. Ya percaya apa enggak, bulan lalu gue tuh udah upload yang namanya video-video sarung kayak gini dan itu udah ada penjualannya. Nah, masuk ke Lebaran nih. Lebaran kontennya apa? Lebaran ya kontennya banyak lah. Ada yang get ready with me, Lebaran day one. Terus tiga baju Lebaran yang nggak mainstream, ya kan? Terus pura-pura kuat pas Lebaran itu capek karena ditanyain kapan nikah, bla bla segala macam, ya kan? Nah, seperti itu. Lebaran sehari sehari cicilannya setahun. Ya, banyak konten-konten kayak gitu tuh yang banyak banget bisa dibikin. Terus produk-produk relate-nya apa? Tetap masih ada amplop yang kayak tadi sama sebenarnya. Ya. Nah, terus momentum yang selanjutnya adalah back to work. Jadi setelah Lebaran itu udah pasti banyak banget orang-orang yang bolong balik kerja ya. Nah, yang bisa bikin konten apa? Kembali kerja di untuk Lebaran tahun depan. Jadi ini day one kerja untuk ngumpulin duit untuk balik lagi ke kampung tahun depan. Jadi seringin main emosi yang relate banget ya. Nah, terus kayak raga di kerjaan, jiwa masih di kampung. Mulai hidup baru lagi setelah Lebaran karena uang nol. Kan pasti teman-teman udah pasti sering lihat lah video-video itu udah pasti sering lihat, cuma nggak dilakuin aja, ya. Terus bangun pagi kerja lagi. That's kalau cuman sekedar gini aja guys, sekedar lu bikin duduk di kursi atau di mana di kamar gitu ya, bangun gini bikin teks aja. Apapun itu uploaded, beres. Lu bikin teks aja, kerja lagi ya ternyata Lebaran sehari itu bener-bener bikin energi itu full banget karena ketemu sama ini itu dan lain-lain di kampung dan sekarang gue siap untuk menghadapi hari kerja, upload, beres. Ya nggak? Produk relate-nya apa? Banyak. Ada tumbler, terus power bank itu udah pasti. Terus catatan keuangan karena kemarin pasti boncos-boncosan di ini kan kalau kita lebaran kan jadi sultan ya. Bus, sawer-sawer terus kan. Nah, kayak gitu-gitu. Pokoknya produk relate apapun itu bisa dipakai. Terus ada tahun ajaran baru nih pasti udah tahu lah, bunda-bunda pasti udah tahu. Apa bapak-bapak juga pasti udah tahu. Uang uang sekolah anak makin mahal, itu juga gue udah ngerasain. Rekomendasi tas anak, anak udah tas anak udah jelek, padahal baru dipakai setahun. Ternyata gue ketemu nih tas ini nih, udah dipakai awet-awet aja, dikasih air nggak apa-apa, bla bla segala macam itu bisa masuk ke tas anak. Label nama anak, biasanya kan lihat tasnya ada namanya ya. Kala gitu namanya kan bisa. Ada meja lipat, bla bla segala macam. Ini Lalu ada musim hujan. Nah, musim hujan ini nih udah sebenarnya tuh musim hujan itu kan nggak tentu tentuan ya guys. Kalau istilah yang berber kan ada yang kalau berber tuh udah pasti hujan punya lah. Cuman musim si ada satu nama kreator namanya Ari Gemoy ya. Ari Gemoy itu tuh dia full ada jas hujan juga. Jadi semua konten itu jas hujan. Tapi dia juga udah mulai random sih, udah mulai random main ke yang lain. Karena mungkin jas hujannya laku pas di Hamin sebulan mau hujan atau pas lagi hujan aja. Ya, kayak kita jualan kayak kita ke puncak aja deh, pasti kalau pas lagi hujan itu mantel yang 10.000 jadi 15.000. Ya, demand supply pasti. Nah, seperti itu. Lanjut ada Natal dan Tahun Baru. Jadi siklusnya gitu lagi. Kontennya cari Santa di mall, kasih hamper ke sahabat, rumah ditempatin bertahun-tahun nih ternyata berasa juga ya Natal tahun ini. Gue udah tinggal di rumah ini selama 5 tahun, walaupun gue masih ngontrak dan gue masih pertahankan ini segala macam. Nah itu kan yang relate banget. Ya, produk relate udah pasti bebakaran, catatan keuangan, hampers, aromaterapi, bla bla segala macam itu udah pasti. Gitu ya. Nah itu tadi momentum-momentum yang di Lebaran, apa sorry, di 2026 yang teman-teman mungkin bisa ambil. Terus ini gue mau bahas tentang 4 kriteria penilaian video. Nah, ini gue dapat dari kantor TikTok. Dari kemarin pas tanggal 12-12 itu gue diundang di TikTok untuk belajarin tentang si paling affiliate ya. Jadi diobrolin lah sama Mas Reza, sama Kak Adea dan lain-lain. Satu, kriteria penilaian video di TikTok itu satu based on durasi penayangan atau average time. Average time itu apa? Durasi penayangan itu apa? Durasi penayangan itu bukan views tapi begitu kalian klik kan punya video itu ntar di wawasannya itu keluar tuh yang namanya average time-nya ya. Average time-nya contohnya seperti ini. Bentar. Nah, di wawasan di video di wawasan nanti keluarnya gini tuh. Nah, ini average time-nya di sini nih. Sorry, kelihatannya. Nah, di sini nih. Ini average time. Jadi kalau video gua baru diupload tadi itu 4 jam yang lalu average time-nya yang nonton dari
dari 46 detik itu yang nonton baru sekitar 8 menit 40 detik. Berarti cuma dikit yang nonton. Nah, kayak gitu. Kalau mau average time-nya bagus, ya pasti kontennya harus bagus. Nah, kalau misalnya punya konten atau punya, cek deh video-video kan yang average time-nya bagus, yang orang tuh nontonnya lama. Nah, video itu yang dicontek untuk bikin video selanjutnya. Kayak gitu. Kalau misalnya Kak belum ada Kak ininya apa Bang, belum ada Bang video yang average time-nya atau durasi penayangannya bagus, ya sudah, bikin terus kontennya sambil nyontek-nyontek konten orang lain, amati tiru modifikasi beres. Kedua, sekarang tuh udah nggak komentar, likes, udah nggak gitu apa, harus banget kalian suruh ya, CTA-in ya. Suruhnya share sama save. Jadi contoh, share aja video ini, kalau nggak save dulu aja. Ini tuh produk ntar bakal bermanfaat buat kalian bla 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 segala macam. Kayak gitu punya. Jadi share sama save sekarang tuh, share sama save sekarang. Bukan bukan likes, bukan lagi komen, bukan lagi apapun itu enggak. Jadi jarang banget ya orang tuh lihat video keranjang kuning terus di likes tuh jarang banget. Ya. Kebanyakan harusnya di save sama di share karena apa? Karena dia merasa itu dia perlu dan itu bermanfaat gitu. Jadi save dan share itu adalah sekarang harus jadi CTA kalian. Gue juga sudah pelan-pelan udah ini sih, udah apa? Udah mulai. Karena udah tapi karena udah kebiasaan ngomong jangan lupa cek keranjang kuning lupa segala macam, CTA-nya udah lengket banget itu ya. Jadi ya pelan-pelan mulai diperbaiki. Jadi CTA-nya share aja video ini ke suami lu misalnya. Share aja videonya ke suami bunda, nih mukena bagus. Kalau nggak di save dulu, ntar baru bisa dibeli. Kayak gitu nggak apa-apa. Nah kalau yang udah mau beli langsung cek keranjang kuning kiri bawah, check out sekarang. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ini klik produk. Klik produk, sebanyak apapun orang klik produk itu pasti views atau videonya itu pasti kesebar. Kenapa? Karena orang tuh bener-bener cari. Nah, makanya nanti gue bakal bahas yang goyang-goyang. Goyang-goyang itu kenapa? Karena hook yang mereka kasih tuh tajam-tajam, guys. Hook yang mereka kasih itu tajam-tajam. Makanya orang banyak yang klik produk, that's why dia punya views bagus. Terus yang paling banyak check out udah pasti. Video yang paling banyak check outnya itu udah pasti disebarkan ke kolamnya masing-masing. Jadi misalnya video si Blue Wow ini, pendingin handphone ini, banyak yang check out di video gua. Itu udah pasti video itu dikasih ke orang-orang yang lagi nyari beginian. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke video goyang-goyang nih. Nah, video goyang-goyang itu, jadi ini banyak banget ya kontroversial ya. Kemarin juga Lek Wahyu itu yang video goyang-goyang itu akunnya barusan ke banned permanen ya. Keranjang kuningnya nggak ada. Nah, teman-teman, video goyang-goyang itu boleh apa enggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman teman-teman jelasin mendeskripsikan produknya. Contoh, Holy Land. Nah, ini mic ya. Mic ini teman-teman shoot nih. Teman-teman shoot, goyang-goyang gini segala macam kan. Tapi di dalam videonya itu ditulis, dikasih teks. Holy Land Lark M2 ketahanan segini, let's say manfaat-manfaatnya lah atau gimmick-gimmicknya. Yang penting menjelaskan itu produk. Dia ada dua mic. Kalau mau pilih yang combo segala macam. Pokoknya dari berbagai angle dan lain-lain boleh. Tidak tampil muka nggak masalah. Cuman videonya tuh menjelaskan gitu loh. Tapi kenapa sekarang masih banyak banget video goyang-goyang yang viral dan benar-benar masih banyak duitnya gitu ya. Banyak temen gue juga banyak yang dapat dapat GMV gede, komisi gede dari situ. Cuman teman-teman, kalian mau main panjang atau mau main lama? Lek Wahyu itu, ini gue cerita ya, karena dia cerita sama gue. Dia WA gue pertama kali untuk akunnya yang kena ban. Gue bilang kenapa akun lu kena ban? Satu, akun lu re-upload. Jadi satu video dia bisa upload 3 kali di satu akun. Gue udah cek, gue bilang, ini akun lu ini, lu kenapa re-upload? Ya bang, dari dulu juga begitu, nggak apa-apa. Nah, satu. Kedua, udah pasti goyang-goyangnya. Ya, cuman belum kedetek. Kita tuh kalau kena pelanggaran, guys, kayak kita di tol, kena etle, dicatat sama polisinya, satu, dua, tiga, baru dikirim suratnya. Ya kan, kalau biasanya kan kita ketilang langsung ditilang polisi di tempat. Kalau ini enggak, itu kayak kita ketilang terus ntar tiba-tiba dateng aja surat gila, kena tilang guys. Ini ada fotonya di tol segini segala macam tuh bisa. Ya. Nah, teman-teman, kenapa video goyang-goyang itu views-nya gede? Ya. Satu, traffic-nya tinggi memang. Kenapa? Karena dia cuma 15 detik, paling 20 detik, paling paling gede, paling banyak. Terus yang kedua, traffic-nya sorry, brand dia kerjasama sama brand atau brand deals. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat Glade to Glow itu cuma komisi 3%, tapi kalau di akun-akun goyang-goyang kayak gue nggak bisa sebut nama, pokoknya yang teman-teman tahu lah, itu bisa jadi 5% sampai 7% sendiri. Nah, jadi dia disupport sama seller.
Nah, terus ya seller support itu udah pasti. Boosting iklan itu udah pasti. Gua sampai sekarang sebelum dia nunjukin dashboard iklannya nol gitu nggak ngiklan, gua nggak percaya kalau dia nggak ngiklan. Kalau misalnya dia kena GMV Max, GMV Max tuh nggak bakal terus-terusan kena di video lo, kecuali video lo tuh bener-bener ngantri semua ya. Jadi GMV Max itu tuh kita kan masuk ke antrian ya. Ini sorry kalau gue salah. Apa dia tuh masuk ke antrian. Jadi kita bikin 100 video gitu ya. 100 video itu masuk ke antriannya si seller. Tapi nggak cuma kita, banyak. Sini ada berapa puluh orang. Ada 40 orang lebih. Ya udah, itu 40 orang bikin 100 video ya berarti ada 4.000 videonya yang ngantri gitu loh. Nah, yang dipilih itu adalah mereka-mereka yang sudah dipilih sama si seller. Contoh, seller juga bisa ngasih saya kayak gue lah. Gue pernah dapat uang dari si Nosile, namanya celana dalam Nosile. Fis, nih gue nggak bisa iklanin lu, nih gue kasih duit, minta nomor dana. Gue dikasih sejuta, sejuta sebulan, sejuta sebulan, sejuta. Bikin berapa video nih? Selalu gue percaya. Udah begitu. Bah, gue nggak kenal sama sekali sama si Nosil, serius. Karena video gue di akun kedua gue itu niche-nya, atau sorry, kategorinya adalah pakaian dan pakaian dalam pria. Nah, itu benar-benar dia support gitu loh. Nah, mereka yang goyang-goyang juga seperti itu, ya. Pasti udah ketemu lah kreator manajernya sama kreator sama kreator tuh udah pasti ketemu. Jadi PIC itu udah ada. Kak, upload ini ya tanggal segini, nih biaya iklannya seperti itu. Atau kirim via iklannya nanti seperti itu ya. Jadi goyang-goyang boleh apa enggak? Boleh. Cuman untuk sekarang itu benar-benar harus dijelaskan, dideskripsikan. Atau kalau misalnya nggak mau mendeskripsikan atau apa, ya lu tinggal gini aja, goyang-goyang tapi nggak mau kelihatan muka nih. Lu tinggal gini-giniin produknya aja di depan lu. Ya kan di handphone nih. Tinggal gini-gini tapi kelihatan muka dikit-dikit. Terus jelasin, kalau bisa ngomong bagus, kalau cuma bisa jelasin by text juga bagus. Gitu ya. Nah ini buat teman-teman yang belum 600 followers nih, sebenarnya ini benar-benar basic banget. Sebenarnya kalau mau berafiliasi itu lo harus 28 hari aktif, 600 followers, tentukan niche mau tayang tadi, mau jadi apa, buatin 30 video per hari, satu hari non keranjang kuning. Nanti begitu sudah bikin video satu hari satu, video di itu pasti ada komentar-komentar tuh udah pasti. Ya, atau bikin komentar sendiri nggak apa-apa. Minta kayak tadi gue bilang, minta teman-teman atau saudara-saudara lain untuk jelasin si video atau ngebalas komentar di video tersebut. Terus dijadiin yang namanya video keranjang kuning seperti itu. Contoh, gue pernah bikin unboxing apa? Frame. Itu non keranjang kuning. Tapi dia punya komentar banyak. Wah gila, itu kucing garong ya bang. Ini kucing ini ya bang, segala macam. Gue tinggal stitch apa? Gue tinggal reply by comment aja, reply komen pakai video. Enggak guys, ini tuh bukan kucing garong. Ini tuh kucing apa nih? Kucing Afrika yang gitu-gitu. Ini bagus nih, gue beli dari segala macam. Seperti itu. Ya, dan kalau misalnya mau cepet, kalau gua butuh cepet. Jadi 7 akun gua itu benar-benar gue butuhnya cepet untuk bisa berkeranjang kuning. That's why gue iklan. Baik lagi gue ada budgetnya. Kalau misalnya teman-teman belum ada budgetnya, bikin organik. Ya, bikin organik, bikin gimana caranya orang mau follow. Contohnya gampang guys. Kalau misalnya teman-teman lihat TikTok, terus follow satu akun, apa alasan lu follow? Ya, lu tanya diri lu sendiri. Lu tes nih. Kalau tadi gue baru follow akun tentang law of attraction. Lu tanamkan diri lu berbagai segala macam videonya gua plus. Gue tanya, oh gue butuh dia karena dia ngasih ngasih video-video bagus nih. Ini dia ngasih yang namanya apa law of attraction cara segala macam ya kan, dan ini tersertifik, bukan sertifikat malah trusted. Nah, ini udah bagus ya, walaupun followernya masih 3.000 ya. Banyak guys, banyak banget orang-orang yang followers 3.000 2.000 tapi dia punya cerita tuh menarik dan dia punya cerita tuh bener-bener real gitu loh. Banyak banget. Gue follow tuh, gue tanya lagi sama diri gue, oh kenapa gue follow ya? Oh gue follow dia karena dia bermanfaat, gue save. Udah pasti, itu udah pasti otomatis, tek itu udah pasti otomatis. Itu udah pasti, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dapetin followers 600, ya bikin bikin konten kenapa orang mau follow lu tuh, lu harus bikin kontennya. Jadi back to tadi, sebenarnya strategi 2026, satu momentum, lu kasih hook yang beda, niche, fokus, segmentasi audiens, sama cek data. Tadi juga gue beberapa kali gue share tentang si data, based on kalau data. Dan ini rumus konsisten gue nih buat slide terakhir ya. Ini yang gue lakukan setiap Senin atau bebas hari apa aja, teman-teman bisa bikin 30 VT. Contoh, setiap hari 30 VT ya. Satu VT, satu produk 5 VT. Ini satu produk 5 VT, jajarin dulu. Seperti biasa, gue selalu jajarin produknya di meja gue. Atau di tempat, apapun lah, taruh di situ. Ya kan, 5 pieces bikin videonya.
Pikirin hooknya atau lihat catatan hooknya. Tadi mau bikin apa aja, hook universal itu bisa dipakai ke semua produk ya. Bikin 5 video, ini 5 video, ya 5 video sampai 30 video. Oke? Nah, kalau misalnya punya sampel cuma satu gimana bang? Nggak apa-apa. Lu bikin 30 video untuk satu sampel ini aja. Uploadnya satu hari satu. Kalau belum bisa menjadwalkan produk, edit pelan-pelan, setiap hari upload, 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 kayak gitu. Ini setelah ini ya, setelah lu punya keranjang kuning ya. Bahkan kalau misalnya lu belum punya keranjang kuning juga bisa sebenarnya. Jadi upload satu per satu, satu per satu. Kalau udah dijadwalin enak. Gue udah ngejadwalin kemarin sampai tanggal 2 udah gue jadwalin. Jadi kalau penjadwalan itu maksimal 50 video. That's why gue satu hari itu paling minim 15 video, 15 video, 15 video. Jadi ada 45. Per harinya, per hari 15, 15, 15. Nanti kalau misalnya udah hari ini udah upload, gue tambah lagi tuh. Gitu. Karena gue kejar-kejaran sama draft draft yang ada di TikTok. Draft di TikTok gue bisa sampai 20 giga guys. Untuk si konten yang ada di beberapa akun ini. Jadi gue harus buang itu. Nah, terus yang gue pakai adalah iklan 15.000 views satu video. Jadi misalnya 30 video ini satu per hari lu iklan 15.000. Ya, besok kegulung lagi kan traffic 15.000. 15.000, 15.000. Nah, ini disclaimer lagi ya, mau pakai boleh, enggak jangan dipakai deh. Ya kalau misalnya kenapa-napa ntar nyala-nyalain gua lagi. Terus evaluasi. Oh, ternyata dari 30 video ini satu produk atau dua videonya viral misalnya atau yang tembus di 5.000. FYP itu kan based on 5.000, 10.000, balik lagi ke masing-masing akun ya. Kalau misalnya followers lu masih 800 gitu, lu dapat 10.000 itu FYP, lu dapat 5.000 views itu FYP. Jadi FYP itu bukan harus yang 100.000, sejuta apa kagak ya. FYP itu FYP juga, cuman balik lagi ke akun masing-masing. Nah, kalau misalnya ada penjualan di apa di akun itu, tembak iklan lagi, evaluasi. Oh, ini nggak ada nih ya sudah. Oh, ternyata dari 30 video, 5 video satu produk ini ternyata nggak laku di gua. Ya udah, lu mau ganti produk lain terserah, nggak apa-apa. Karena produk tuh baik banget, guys. Gitu ya. Oke. Sip, thank you dari gua. Kayaknya, woi gila, hampir sejam gua ngoceh-ngoceh ya. Thank you dari gua. Ini mungkin bisa teman-teman ambil juga. Jangan sampai kita miss di 2026 karena sebenarnya kita udah punya maps-nya masing-masing. Nah, ini maps dari gua ya. Ini maps dari gua yang tadi gua jelasin itu adalah maps dari gua pribadi. Mau dipakai monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kalau dipakai terus boncos atau apapun segala macam jangan salahin gua. Gua nggak pernah menyajikan apapun. Jadi gua cuma berbagi, sharing sama teman-teman semua. Gitu kira-kira. Oke? Sip. Mantap. Oke, thank you, Kak Hafiz. Gimana teman-teman? Udah, Masih apa semangat belum gak boleh guys? dijemput? Boleh on mic dong, Kalau boleh. dilihat dari Dari raut Kak mukanya Kak nih Sip nih, kayaknya udah senyum-senyum nih. ma- makin puyeng nih. Apalagi Bang Gos Jaung nih, kayaknya puyeng ini. Aduh. Oke, oke. Ini kita mau tanya jawab di sini, atau aku mau masuk dulu nih Kak enaknya? Tanya jawab di sini dulu ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh, biar masih fresh juga ya Ya. teman-teman yang mau Nanti ditanyain by the kan. way nanti Anjani bakal Sebenarnya presentasi dari juga ya tadi guys. Jadi ditungguin. betul, betul, betul. Kita mau kenal-kenalan dikit juga ya nanti. By the way, dari tadi nih, dari tadi kakak presentasi tuh banyak banget ternyata udah banyak pertanyaan yang masuk juga kak. Aku mau bacain mungkin ya Ya. dari awal. Wait, kita naik. Oke. Di sebelah sini deh kak. Untuk pertanyaan pertama, kalau menyesuaikan momentum berarti lebih ke random ya kak kategorinya. Ya, Kak. How nih Oke. kak? Suaraku ada nggak? Ada ya. Ada, Kalau masuk. kalau mau kalau mau momentum, kalau menyelesaikan momentum berarti lebih ke random kategorinya. Sebenarnya gini, kalau yang tadi gue bilang, kalau misalnya Kak Kaira adalah ibu rumah tangga yang nggak mau ribet, yang hemat dan nggak mau ribet, gitu ya. Kalau semua momentum tadi itu tuh bisa dijebatani, gitu ya. Baik dari back to work, baik dari tahun baru, itu semua bisa dijebatani. Nah, kecuali apa ibu rumah tangga jualan oli motor misalnya kayak gitu. Sebenarnya bisa cuman jauh jauh parah. Lu harus punya personal branding yang kencang banget. Oli motor masuknya di mana? Ibu rumah tangga nih. Mau jualan oli motor misalnya atau ban motor deh. Ban motor mah gampang. Kalau dia motoran juga dia pasti ganti ban. Kalau oli kan kayak spesifik banget buat cewek-cewek ya.
Ya kalau misalnya punya suami atau punya pacar gitu ya kita temenin dia untuk ganti oli motornya. Ternyata pakai oli motornya ini nih, ini bagus 12 km bisa masuk ya. Yang nggak bisa itu adalah yang bener-bener loncatnya itu loncat parah ya, loncat parah. Jadi nggak eh, jatuhnya memang bukan random kategori. Kategori itu sebenarnya bukan random ya, misalnya kayak gue ya. Kategori gue itu tuh random bilangnya random. Gue bisa jual apapun itu. Cuman yang menjembatani si produk ya. Jadi brandingan gue sebenarnya brandingan gue di affiliate tuh em, apa ya? Afiliator ya. Jadi gue tuh sebenarnya harusnya ngejual produk-produk yang memang si afiliator juga bisa jual seperti itu. Dan itu produknya banyak banget. Nah, makanya gua kasih ke yang kayak jualan momentum kayak jualan apa si Imlek, si Angpau dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh bisa harus menjembatani itu seperti itu. Oke, terjawab ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kita lanjut. Quick question Kak, bisa share akun affiliate-nya Bang? Mau dicontoh nih. Akun affiliate mana? Akun affiliateku Al Hafiz Wijaya sama beli di Bang Hafiz itu doang yang gue bakal announce. Oke, Yang dua lainnya akun itu ya teman-teman ya. yang lainnya jangan dulu ya. Ntar aku disidak lagi. Oke. Ntar ada yang Oke, oke. berapa GMV Al Hafiz Wijaya di akun ketiga. Ngeri. Oke. Kita buka ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan ketiga nih. Lebih baik bikin akun satu lagi atau gimana nih Kak? Karena kan konten di akun aku tuh campur aduk. Bikin akun tuh bikin aja nggak apa-apa. Kalau aku lebih banyak akun lebih bagus. Ya, lebih banyak akun tuh lebih bagus. Aku di satu handphone ini ada 5 akun. Di satu handphone lagi ada total semua 7 akun masuk satu HP. Jadi akun istriku juga aku pegang, istriku juga pegang akunku, pokoknya sama-sama pegang. Seperti itu. Jadi bikin akun nggak apa-apa, bikin akun. Ya akun baru tuh sebenarnya lebih fresh guys, serius lebih fresh. Akun baru tuh lebih fresh. Cuman jangan sampai salah langkah. Lu mau kemana nih akun nih? Gitu loh. Kalau misalnya udah akun yang nggak jelas, cuman video-video kata-kata bla bla segala macam tuh itu nggak worth sih menurut gua. Gitu ya. Lanjut, aku bacain aja deh pertanyaannya. Untuk ikut manfaatin Ya boleh. momentum dimulai dari 1 bulan sebelum atau gimana? Betul. Nah, kalau misalnya kalau kita udah tahu nih momentum-momentum apa aja tadi yang udah di ini, teman-teman bisa cari lah. Terus 1 bulan atau 2 bulan bahkan itu harus sudah dimainin produknya. Atau kalau bisa 1 bulan satu bulan harus ada upload video tentang sarung misalnya seperti itu. Jadi kita cicil. Jadi sebulan sekali tuh kalau misalnya Lebaran ya momentum Lebaran, satu hari tuh kita bisa nyicil satu produk sarung, satu produk angpau misalnya angpau Lebaran kayak gini-gini. Terus apa lagi? Surat-surat Al-Waqiah, surat Yasin kayak gini-gini ini penting juga nih, ya kan? Nah ini bisa dicicil juga seperti itu. Jadi tapi bener-bener harus yang relate banget ya, yang relate dan bener-bener lu harus kenapa dulu nih sampai lu bisa jual itu produk gitu. Gitu. Terus lanjut satu Oke. produk 20 video langsung diupload di hari yang sama enggak. Satu produk itu diupload kalau di gua tuh udah bisa ngupload sekitar 3 sampai 4 video di satu produk kayak karpet gue sekarang lagi main karpet sama Arizona itu gue bisa upload 1 sampai 5 video gue lagi ngejar karena JV Max-nya dia karena penjualannya lagi oke di gue baru baru 2 video udah kejual 13 pieces karpet harga 300 ribuan tuh menurut gue udah oke terus makanya gue terus terus tuh kenceng-kencengin tuh jadi kalau 20 video dalam satu produk 20 video itu bisa dicicilnya satu nggak apa atau satu hari minimal kalau akun-akun masih baru awal-awal tuh minimal 3 2 itu masih still oke. Cuman jangan langsung upload 20-20-nya hari itu dengan produk yang sama jangan. Kalau mau satu hari satu karpet, Senin karpet, Selasa karpet, Rabu karpet kayak gitu. Satu HP banyak akun, oke nggak Bang? Aman. Masalah. Kalau teman-teman sering lihat live-nya Mas Berto, dia sering banget nge-share dia punya akun ya guys, kayak ini akunku gitu ya. Dia kan sering pindah-pindah akun tuh pas di live ya. Itu tuh akun dia ada 5 apa berapa gitu dalam satu HP. Sebenarnya nggak ada masalah. Semangat tapi tambah puyeng, tapi sudah terarah mantap. Itu yang penting ya. Bang, kategori VT yang bagus diiklankan tuh VT yang bagaimana? Apa view-nya, VIP organik dulu kah? Kalau untuk iklan, ini menurutku ya, based on pengalamanku ya. Kalau misalnya aku lihatnya kalau views-nya oke, dari nggak organik, misalnya organik nih tanpa iklan ya. Nah ini harus riset lagi guys.
Jadi misalnya Bang Yusuf riset 1 minggu itu upload video nggak pakai iklan. Lihat viewsnya yang gede yang mana. Coba yang viewsnya gede diiklanin, misalnya gitu. Nah, kalau aku gitu, 1 minggu akun baru, 1 minggu aku upload video bla bla segala macam. Lihat, oh viewsnya ada yang 1.000, oh viewsnya ada yang 2.000. Padahal tuh akun baru masih 800 sampai 900 follower. Oh, viewsnya ada yang 500 misalnya. Tuh aku iseng-iseng sebenarnya. Aku iklanin yang 15.000 yang view 150 doang. Aku iklanin view 15.000 yang viewsnya 1.000 misalnya gitu. Nah, nanti bakal ketemu tuh. Kalau misalnya ada penjualan, tetap aku iklanin lagi. Itu kalau aku ya. Mau dipakai silakan, enggak apa-apa. Gonta-ganti akun satu HP ngaruh nggak ke engagement? Enggak. Bang Hafiz, Anda punya budget iklan, sebaiknya berapa video bagus? Balik lagi ya, kalau misalnya aku sendiri tuh satu akun sendiri tuh udah 200.000 satu satu hari, ya. Kalau nah iklan itu lebih baik iklanin video atau video pribadi, Kak? Maksudnya, nah untuk iklan lebih baik iklan video atau video pribadi, Kak? Maksudnya pribadi gimana? Oh, mungkin video pribadi yang video kita non keranjang kuning gitu ya. Nggak apa kalau non keranjang kuning itu kan buat buat awareness, buat get followers. Kalau yang keranjang kuning ya buat jualan. Bang, kalau untuk produk perawatan kecantikan itu gimana cari momentumnya? Produk perawatan kecantikan tuh teman-teman masuk ke semuanya ya, bisa itu bisa masuk ke semua ya. Perawatan kecantikan tuh kan banyak ya, ada hand body, ada apa segala macam gitu-gitu ya. Itu tuh momentumnya tuh semua bisa masuk sih. Nataru bisa masuk, Lebaran apalagi, ya. Semua bisa masuk sih. Bang, aku bikin fitis produk A10 fitik FYP 1. Yang diiklanin yang udah FYP atau boleh gantian yang nggak boleh? Boleh, kalau yang diiklanin FYP lagi boleh. Kalau gantian juga nggak apa-apa, yang penting budgetnya ada ya. Emang aman bang, beberapa akun atau HP aman sih? Katanya harus beda tampilan. Oh, kalau beda tampilan iya ya. Gini, itu account ya guys ya. Misalnya nih akun gue satu, ini akun Alapis Wijaya dia begini nih. Sebenarnya gue nggak pakai kacamata. Ini gue jujur sama temen. Gue belum pernah cerita di mana-mana nih. Gue tuh nggak pakai kacamata sebenarnya. Mata gue tuh oke oke aja. Cuman kalau kalau siang gue pakai karena kalau kena matahari itu silau. Gue kalau di konten Al Hafiz Wijaya itu begini nih, ya. Dia pakai kacamata, terus dia ya beginilah, gitu ya. Dan backgroundnya ini. Nah kalau yang namanya si beli di Bang Hafiz itu tuh ini tuh dia punya background gini tuh, ya kan? Nanti akun ke 4 ke 5 gue udah ke 6 gue, ntar dia di sini nih, gitu. Sini. Nah, beda-beda. Jadi satu angle tuh beda, sini beda, sini beda, sini beda. Itu bisa sebenarnya, guys. Ya. Jadi background tuh juga sebenarnya menentukan sih. Soalnya kalau misalnya mau polos-polos aja sih nggak ada masalah. Cuman mungkin lu tambahin kayak lampu-lampu begini, lampu-lampu si RGB-RGB-an begini nih. Yang kayak gini-gini kan juga cakep, ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi once lu akun kedua, lu nggak usah pakai kacamata. Kalau gua akun kedua gua nggak pakai kacamata. Gua gini polosan. Nah, akun ketiga keempat gua ada yang pakai peci. Ntar paling ketemu deh, teman-teman pasti kelihatan deh. Ada yang pakai peci. Ntar gua mau beli topi, kayak gitu-gitu. Contoh ya, tapi baik lagi. Yang gue bingung di Mas Hendra, kalau kita bisa lihat di Mas Hendra ya. Mas Hendra itu tuh dia punya akun 3. Gue coba share screen ya. Gue coba share screen. Hendra Setio. Kelihatan ya screenku ya. Setio. Nih, ini Hendra Setio 1. Modelnya seperti ini. Bentar. Catatan Hendra. Ini Mas Hendra ini panutan juga ya guys. Jadi teman-teman kalau mau belajar bisa banget. Nah, ini catatan Hendra. Sorry, ini Hendra Setio. Ini akunnya Mas Hendra Setio. Lihat backgroundnya beda ya, sama yang catatan Hendra. Beda. Tapi mukanya sama, kacamatanya sama. Nah ini yang belum bisa aku jawab ke teman-teman. Boleh apa enggak? Berarti kalau kayak gini boleh dong. Nah seperti itu. Tapi kalau Om Berto ya nih. Om Berto 1. Om Berto 1 ini dia pakai kacamata gini terus nggak pakai topi yang ini nih. Nggak pakai topi. Kalau satu lagi yang ini pakai topi guys.
Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tuh harus, kalau menurut gue pribadi harus ada yang membedakan. Harus ada yang membedakan, kalau menurut gue ya pribadi. Jadi gue nggak mau, eh, si TikTok tuh kan AI ya. Jadi gue nggak mau kalau AI-nya tuh bakal ngebaca ini tuh apa, muka yang sama, bukan IP yang berbeda seperti itu. Gitu. Terus lanjut, apa lagi? Banyak ya. Mantap nih. Ini sampai jam 11 ini. Mantap, keren nih. Tadi udah follow. Oke, Bang Awis, Anda punya banyak. Tadi udah. Bang, aku bikin video tadi udah. Kalau akun kedua, komen di akun pertama nggak apa-apa. Akun pertama, komen di akun pertama juga nggak apa-apa. Misalnya kan komen sendiri gitu ya. Nggak apa-apa. Bang udah rutin upload 5 video per hari. Udah 4 bulan tapi penjualan belum banyak. Apakah perlu buat akun baru aja? Karena dulu akun pernah FLKS. Bikin akun baru. Kalau gua FLKS, bikin akun baru. Sebenarnya follow, like, comment, save, dan share tuh bagus ya. Cuman baik lagi guys, kalau cuman banyak, kalau teman-teman lihat ya, ada yang di komentarku tuh ada yang sini aku back dan segala macam, gue balas nggak bakal gue follow balik, nggak mau gue bilang gitu. Oke begitu gitu. Jadi itu nggak penting, kayak nggak penting aja, nggak usah digituin. Jadi FLK tuh menurut gue big no banget ya. Kalau misalnya akun lu pernah begitu, gue sih saran gue sih bikin akun baru yang lebih fresh gitu. Bang, akun kedua ku iseng banyak yang FYP ratusan ribu tentang cerita lahiran dan kehamilan. Good, tapi cuma foto tulisan gitu malah bisa digas nggak atau udah salah arah? Kalau kayak gini berarti jatuhnya ke moms and baby aja. Lu bisa, kalau misalnya udah lahiran dan lain-lain, lu bisa jual yang namanya setelah apa, penghilang stretch mark macam kayak gitu-gitu. Itu udah bagus kok. Nah, itu maksud gua tuh kayak gitu tuh. Video-video yang relate, yang benar-benar lu rasakan sekarang, kayak misalnya lu lagi ngerasain stres banget ya, lu bikin aja videonya, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Lu malu sama siapa? Nggak perlu malu, guys. Di gua, itu tuh udah bener-bener orang tuh, gua ngeliat orang nge buka handphone terus nge-vlog itu tuh udah nggak aneh. Kecuali mungkin di daerah ya, kalau di gua ya, di Tanjung Pinang ya. Itu tuh gua gini tuh masih masih orang tuh, ih ngapain tuh, ngapain tuh. Padahal tuh ada duitnya. Dan itu nggak usah dipeduliin, coy. Kalau gua konten pertama kali gua, tipsnya adalah gua adalah afiliator sukses, gua kaya, gua punya JMV gede, gue punya mobil bagus, gue ngonten. Jadi kalau orang lihat, miskin gitu. Nah, kalau gue ya. Jadi sombongnya seperti itu. Jadi nggak ada salahnya guys, serius deh ya. Gue sering berkali-kali bilang, lu punya mobil baru diomongin orang, lu nggak punya mobil diomongin orang, lu punya motor baru diomongin orang, lu nggak punya motor baru. Motor lu ganti ban baru itu diomongin tetangga, nggak motor lu bannya botak diomongin tetangga cuy. Jadi sama aja, udah aja guys, nggak ada yang peduli juga, ya. Sama aja, yang penting apa? Yang penting duit. Dah itu aja. Oke, untuk iklan kalau lama naiknya apakah wajib stop? Iklan kalau lama apa ya? Em, enggak sih, kalau aku nggak pernah lama. Kalau iklannya belum tersebar dengan baik, boleh ditarik nggak apa? Uangnya kan termasuk juga. Thanks bang, terjawab siap. Bang, di akunku non kerkun malah jelek view-nya. Non kerkun malah jelek view-nya. Videonya gimana dulu? Bang, sebenarnya sound viral itu ngaruh nggak sih? Sound viral itu tuh cuma buat pendompleng doang ya, guys. Cuma buat pendompleng doang. Jadi, once si TikTok tidak kerjasama sama itu, apa musik, itu tuh pasti dibisukan musiknya. Sayang banget. Padahal bagus pakai musik itu sebenarnya. Bang, akunku review film drakor K-pop sebaiknya jualan apa? Kalau akun-akun review seperti ini, kalau mau jualan, menurut gua sih akun lu gedein aja sampai lu ada ada yang, kalau akun-akun ini mainnya Clippers sih sebenarnya sih. Kalau buat jualan sih menurut gua nanti dari Clippersnya mau jualan apa. Seperti itu. Bang Hafiz, kalau iklan di setting apa bawaan TikTok? Bawaan TikTok aja. Kalau aku bawaan TikTok aja. Oke, lanjut Jen. Oke, udah ya teman-teman ya. Mungkin juga pertanyaannya nanti kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung di chat aja atau mungkin kita bisa lanjut discuss ya Kak. Karena aku masih mau kenalan nih Oh iya benar. sama teman-teman, masih ada materi dari aku juga. Oke. Karena kan dari tadi dari materi Kak Hafiz juga udah pada mention ya. Data by kalau data by kalau data. Sebenarnya kalau data itu apa sih gitu? Nah, aku coba easy share screen. Oke, so ini teman-teman
untuk tema kali ini yang bakal aku kasih tahu adalah riset konten FYP dari produk trending dengan kalau data. Nah, ada 4 bahasan juga, mulai dari kenalan kalau data, terus juga ada di ringkasan singkat TikTok Shop 2025, kecenderungan pengguna TikTok Shop, sama yang keempat adalah persingkat waktu untuk buat kerangka video yang termakan algoritma. Nanti aku bakal share itu. Kemudian kenalan lagi, ya aku Anjani Alma, aku adalah partnership manager dari Kalau Data Indonesia. Nah, teman-teman mungkin kita kenalan dulu soal Kalau Data. Kita adalah PT Kaloways, yang dimana kita mulai berdiri itu di Juli 2022. Dan untuk anggota tim inti dari Kalau Data sendiri adalah orang-orang emang udah fokus nih yang membangun Doin, ByteDance, TikTok, Alibaba, dan Lazada. Jadi emang tim kita itu menggabungkan beberapa ahli yang emang khusus ahli di bagian analisis big data dan juga e-commerce content. Dan pada intinya, kalau data di sini kita merupakan platform analitik global, di mana kita ini menyediakan data TikTok Shop. Karena kita gedenya di TikTok Shop, cuma sekarang kita udah mulai special fee. Walaupun sekarang untuk tampilan Shopee kita masih beta, masih akan kita upgrade lagi fitur-fitur lainnya, nanti aku bakal share juga. Dan cakupan data kita, sorry, ini masih belum ke-update. Kita udah ada di 15 negara, teman-teman. Ada 15 negara, dan kita itu memang fokus untuk pembuatan konten, kolaborasi afiliator, analisis kompetitor, dan juga perencanaan produk. Gitu. Nah, ini adalah komponen history kita dari pertengahan 2022 sampai di September 2025 kemarin. Untuk pengguna kita udah ada di untuk pengguna kita udah ada di 2,5 juta pengguna. Dari 2,5 juta pengguna yang mencakup data 15 negara. Dan ini adalah founding members dari mulai Chris, founder dan juga CEO kita, kemudian juga Alex, Lawrence, Patrick, sama Miss Eva. Ini ada beberapa member yang memang aktif ya, yang bikin kalau data, bahkan Alex dan juga Lawrence adalah mereka yang bikin algoritma cepat di awal. Gitu. Kemudian ini juga ada beberapa brands, agensi dan juga kreator, karena dari kalau data sendiri kita bekerja sama beberapa brand, seller, agensi dan juga stock creator. Kayak kalau dari brand yang baru join ke kita itu ada di Unilever, Nike, Pigeon. Kemudian untuk agensi seperti yang teman-teman lihat ya di Sisi, Polago. Dan untuk kreator yang pengguna kita juga seperti Mama Gigi, Coach Ernest, terus juga Ruben Onsu, Mbak Inwong, itu juga pengguna. Ada Kak Hafiz juga di sebelah sini. Karena memang menggunakan kalau data ya teman-teman ya. Next, jadi kita di tahun lalu, itu adalah acara pertama kita ya dari 15 negara karena kita emang pasar pertama kita ada di Indonesia, jadi untuk acara pertama kita juga ada di Indonesia. Kita ikuti 2024 alias Flow Data Indonesia Social Commerce Conference, itu kita bikin ya teman-teman ya di 2024 pertama kali untuk merayakan ulang tahun kedua kalau data juga gitu. Kita tonton bentar ya. Jadi kita emang ada acara tahunan, teman-teman, acara tahunan yang mana kita emang mengundang ya semua kreator-kreator yang emang lagi oke banget di TikTok, seller, brand, agensi. Yang mana kita emang kasih award juga, emang membersamai kalau data gitu. Jadi kayak mulai Scarlett, Fortune, pengguna kalau data, dan kita lihat ya grow-nya di TikTok kayak gimana. Dan kita masukkan sebagai penerima award gitu, di acara tahunan kita. Dan karena kesuksesan acara di 2024, Vietnam, kalau data Vietnam, ini juga mulai buat ya, acara pertama mereka di pertengahan 2025 kemarin. Waktu itu di Kalau Data Vietnam E-commerce Leadership Conference di Hanoi, Vietnam. Dan kita kemarin banget nih, September kemarin banget, kita juga udah berhasil teman-teman bikin Kalau Data Indonesia Social Commerce Conference kedua. Sekaligus mereka ulang tahun ketiga Kalau Data di Indonesia. Dan untuk KICC kemarin juga spesial banget, Kak Taps juga join. Kita itu menyediakan, oh kalau yang pertama kita 1 hari, angka 5.000 selama 2 hari, dan khusus di day itu kita ada brand matchmaking, dimana kita menyediakan
hampir 25 brand yang menyediakan banyak sampel dan kita mengundang 3.000 afiliator buat ketemu langsung ya, nge-match sama teman-teman brand dan juga MCN di Kalodata. Nah, jadi teman-teman yang ada di sini yang mungkin belum berkesempatan ya di September kemarin, mungkin tahun depan. Tahun depan kita akan kasih kesempatan buat teman-teman join juga ke IFCC dan ketemu sama brand langsung, dapat sampel, ngobrol langsung soal kerjasama dan langsung tag kontennya langsung di tempat itu juga bisa banget teman-teman. Nanti infonya bakal ya semoga grupnya kita sepanjang. Jadi semua untuk info-info terkait kalau dia nanti kita bakal share juga ke teman-teman. Ya teman-teman yang ada di sini bisa join ya di acara tahun depan kita ya, insya Allah. Dan next aja, kita mungkin langsung ke ringkasan singkat workshop 2025. Ini aku grafik singkat aja, teman-teman. Data shop aku ambil dari Salo Data, dan untuk cakupannya itu baru di bulan 2024 sampai di September 2025 kemarin. Kalau teman-teman lihat ya, dari grafik tren GM TikTok Shop di Asia Tenggara, Indonesia itu paling grownya paling cepat dan paling oke teman-teman dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Ya ini kita diikutin ya sama teman-teman dari Thailand sama Vietnam untuk negara kedua dan ketiga. Jadi emang pergerakan ya GMV TikTok Shop di Asia Tenggara itu emang paling oke dipegang terus sama Indonesia. Dan ya, ini ada channel Telegram resmi dari Kalodata. Mungkin teman-teman yang udah masuk ya ke teman Hafiz, tapi belum masuk ke channel Kalodata juga boleh nih join juga ke channel kita karena semua info terkait Kalodata, kayak kita lagi update yang produk trending minggu ini apa aja dan lain-lain kita bisa share ke teman-teman yang ada di channel. So, kita ke agenda ketiga. Untuk bahasan ketiga adalah kecenderungan pengguna TikTok Shop. Yang mana ini aku juga ambil source data saat itu baik kalau data. Dan ini aku lihat dari sumber pendapatan 1.000 toko teratas pada April 2024, teman-teman. Yang mana kalau di kalau data, kita tuh bagi ya, generate revenue itu berasal dari mana sih? Live, video, atau shop tab. Ini adalah kategori-kategorinya, dan ini persenan dari live video dan juga shop tab. Ini di April 2024. Kalau kita bandingin di April 2025 nih, ya. Nah, ini adalah perbedaan. Perbedaan yang mana yang biru-biru adalah angka yang berbeda ya. Perbedaan angka dari kategori revenue itu berasal dari mana sih? Perbedaannya ya di tahun 2025 itu di live video sama Shopee. Dan dari dua data yang tadi aku compare, kita dapat beberapa kecenderungan. Pertama, sumber penjualan sebagian besar itu orang memilih masih melalui live, mostly ya, mostly itu by live. Tapi untuk akun penjualan, cara orang nih jual-jual tuh kebanyakan orang cenderung membeli dari afiliator. Nah, kecenderungan pengguna, kecenderungan pembeli ya di TikTok itu udah terbukti teman-teman. Afiliator itu paling oke, tapi mostly di kategori masing-masing kategori beda ya. Cuman mostly kategori TikTok itu masih membeli by live. Kemudian jumlah penjualan afiliator dari video menunjukkan kenaikan dibanding tahun lalu. Walaupun sumber penjualan sebagian besar itu by live, tapi sebenarnya revenue paling oke atau ada kenaikan yang signifikan itu dari video. Ya sebenarnya aku juga masih bingung gitu. Balik lagi ya, kayak yang dibilang Kal Hafiz, semua masuk kategori itu beda-beda teman-teman. Nanti aku bakal liatin ya perbedaan tipe produknya. Oke-nya di live atau video sih kita bisa lihat gitu teman-teman. Kalau kita cek nanti baru kalau data. Intinya dari kecenderungan pengguna afiliator masih oke banget ya teman-teman ya. Emang penjualan paling banyak itu by afiliator. Jadi kita langsung aja masuk ya. Aku mau persingkat waktu untuk buat kerangka feeding termakan algoritma. Dan sebelum itu aku juga bakal liatin karena lihat produk winning dari kalau data. Kita langsung buka. Sorry, kayaknya nggak masuk ya screen-nya. Aku bakal share screen lagi. Oke, jadi nih share screen aku udah masuk ya. Dan ya, kayak yang teman-teman lihat mungkin di video-video Kal Hafiz ini adalah kalau data teman-temannya kita punya beberapa fitur. Nggak dari eksplorasi, kategori, toko, creator, produk, video ads, sampai live streaming. Nah, mungkin lebih fokus ya ke poin-poin yang mau aku sampaikan ke teman-teman. Teman-teman mau cari produk ini. Produk yang oke banget, lagi banyak penjualannya akhir-akhir ini. Gimana nih caranya? Kita buka di fitur produk. Kita mainin ya tanggalnya di 7 hari terakhir emang lagi naik banget nih penjualannya di 7 hari terakhir, kemudian masuk ke kategorinya misal kita masuk ke fashion muslim ya, tadi lumayan banyak ya di fashion ya.
Nah, kita mainin kategori lainnya, filter lainnya teman-teman. Mulai dari tipe, mulai dari pendapatannya. Sorry. Pendapatannya mau di angka berapa. Tapi kalau teman-teman mau lihat, ya kita lihat dulu deh. Yang paling oke ya. Kita fokus ke sumber pendapatan. Teman-teman itu berdasarkan oke lewat channel atau video. Channel, sorry, lewat live atau video. Channel penjualannya itu bisa kita filter ya. Ini tergantung performance teman-teman. Atau sebelumnya teman-teman bisa cek dulu di kategori. Kita main di fashion muslim. Misal mau jual hijab. Orang-orang beli hijab di TikTok itu dari mana? Kita bisa lihat dari sini. By afiliator. Ini menurut channel ya, orang-orang beli hijab itu by afiliator ya. Tapi kontennya konten yang kayak gimana? Oh, balance teman-teman. Live sama video. Tapi terkait angka sih live masih oke ya untuk penjualan hijab ya. Ya karena mungkin orang-orang mau lihat dulu kalau dipakai kayak gimana ya, dipakai langsung gitu ya. Cuma video sama live rada-rada balance. Kalau kita cek kategori lainnya, perbedaan ya. Sekarang Mukena lagi naik juga, masuk ke top 10. Kita bisa cek ya. Penjualan emang paling banyak lagi-lagi dari affiliate. Tapi konten yang paling oke untuk jual Mukena itu dari mana? Dari live juga teman-teman. Jadi video walaupun video juga ada di angka 33%-nya, ya tapi kalau di sini ternyata terbukti ya untuk penjualan paling banyak by live gitu. Nah, ketika performance akun teman-teman itu oke-nya di live, sumber pendapatannya bisa teman-teman filter di live. Atau teman-teman mau fokus di video dulu boleh. Kita cari produk-produk yang emang oke pendapatannya itu dari video gitu. Kemudian kita juga bisa lihat ya di sebelah sini menerima afiliasi atau tidak produk-produknya. Kita klik iya. Kemudian aku ada rekomendasi angka jumlah kreator teman-teman. Untuk 7 hari terakhir aku bakal rekomendasi di 50 sampai 200. Ini kenapa? Karena kalau kurang dari 50 takutnya emang jarang teman-teman. Jarang banget nih uploader yang ngejualin produk tersebut. Tapi kalau teman-teman anti mainstream mau coba nih, jadi uploader yang skena-skena itu juga boleh. Cuman dari aku, yang sering aku analisis pakai kalau data emang oke untuk kita jual sebagai afiliator itu ada di angka 150 sampai 200 supaya kalau lebih dari 200 takutnya campaign aja teman-teman. Tapi kalau di bawah 50 takutnya emang jarang dan susah gitu ya buat dijualin produknya. Jadi emang paling oke di 50 sampai 200. Kemudian aku bisa klik kirim. Di sini adalah detail dari list produk yang emang lagi naik banget penjualannya. Angka penjualan dari sebelah sini teman di selama 7 hari terakhir di kategori fashion muslim. Nah, ini adalah tingkat komisi teman-teman. Ini tingkat komisi terbuka ya, bukan campaign bertarget, tapi tingkat komisi terbuka dari teman-teman seller yang emang terbuka di akun mereka. Kemudian di sini adalah jumlah kreator. Kalau teman-teman mau lihat ya, produk yang gampang dijual itu ada di mana? Ada di sini guys. Rasio konversi kreator. Karena apa? Rasio konversi kreator ini adalah angka keberhasilan kreator-kreator sebelumnya dalam menjualkan produk tersebut. Jadi kita menilai nih, keberhasilan uploader-uploader sebelumnya dalam menjualkan produk itu seberapa persen sih? Gitu. Karena semakin besar persennya, maka semakin gampang produk kita terjual. Melihat kreator-kreator sebelumnya itu yang berhasil menjualkan juga angkanya cukup besar ya. Cara bandinginnya nih. Contoh ya. Oke, di nomor 3 sama 4 ya, kita bisa lihat ya, Pasmina Fiskop Bambu. Dengan pendapatan di angka 300 juta. 300 juta dengan harga rata terjual ada di angka 40 ribuan aja. Nah. Selama 7 hari terakhir, mereka cuma punya 73 afiliator. Cuma punya 73 orang afiliator, tapi dari 73 ini, 63%-nya berhasil ngejualin produknya. Ingat ya, 63%-nya berhasil ngejualin produk tersebut. Ini adalah jumlah orang ya, teman-teman. Bukan kayak jumlah penjualan dari afiliator, tapi jumlah orang yang berhasil ngejualin. Jumlah akun kreator gitu. Cuma beda. Kalau kita lihat di nomor 4 ya, Pasmina Hiskov Premium. Sama-sama Pasmina Hiskov, yang satu bambu modal Tegal ini premium nih. Hiskov Shell. Yang pendapatan lebih kurang ya. Lebih sedikit dibanding yang list nomor 3 dari angka 233 juta, tapi harga rata terjual mirip teman-teman di angka 40 ribuan. Kreator yang menjualkan lebih banyak di angka 95 orang. Tapi dari 95 orang ini hanya di 31% berhasil ngejualin, guys. Nah, ini bisa kita simpulin nih. Jadi kalau kita compare, lebih baik produk yang mana? Lebih baik produk yang nomor 3, teman-teman. Karena lebih mudah terjual. Kita melihat kreator-kreator sebelumnya. Karena angka kreator yang berhasil ngejualin di produk keempat itu sangat sedikit ya. Dari 95 orang, hanya 30%. Beda
sama yang di atas ya, dari 73 orang, 63% berhasil ngejualin. Gitu. Kemudian kalau teman-teman mau lihat lagi ya, kalau jual produk ini, enaknya di live atau di video, kita bisa cek di detailnya, diklik aja videonya, sorry, produknya, wait ya, kita tunggu untuk datanya, ini kayaknya aku lagi, jaringannya lagi, udah oke. By the way, suaraku masuk ya? Masuk, masuk, masuk. Oke. Nah, kita klik tadi ya, detail per produknya ya. Harga rata 40.000 teman-teman. Harga rata 40.000, ini informasi toko. Kalau mau masukin keranjang kuning ya, bisa cek tokonya apa. Selama 7 hari terakhir, pendapatan satu produk ini ada di angka 300 juta. 300 juta ini mereka ngejualinnya dari mana? Dari video. Balik lagi ya, kalau tadi kita lihat per kategori, hijab aja banyak dari live. Tapi per produk hijabnya itu jualnya dari mana paling banyak? Itu dari video kalau kita mau jual hijab yang ini sama-sama. Jadi masing-masing produk. Dan kalau kita bandingin sama kategori itu cara jualnya atau strategi penjual itu beda-beda teman-teman. Makanya pentingnya analisa ini biar kita nggak salah arah gitu. Walaupun ya kadang aku tuh nemuin ya, case ini di seller sih. Kadang aku nemuin beberapa akun brand atau akun seller, dia tuh revenue paling oke di video teman-teman. Tapi ternyata kalau di breakdown per produk, tapi dan juga di breakdown per kategori, seharusnya orang-orang beli kategori dia itu by live. Tapi karena produk dia revenue paling besar di video, dibanyakin videonya. Sebenarnya itu salah, teman. Karena kita itu harus makan pasar kita. Kalau ternyata pembeli di TikTok itu paling banyak di produk ini by live, jangan egois untuk banyakin video kita karena akun kita tuh paling banyak dari video loh. Tapi kita harus makan. Kasarnya itu ternyata belinya dari live teman-teman. Jadi banyakin live-nya juga. Gedein live-nya juga. Karena kita harus ngambil ikan-ikan yang lagi beli dari live itu. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga nih satu produk ini soal penjualan paling banyak dari mana ya? Orang-orang beli produknya dari mana ya? Live atau video? Oh ternyata dari ini dari video. Berarti teman-teman kalau mau afiliator ini banyakin videonya teman-teman. Kemudian kalau data kita juga ada di platform ya. Bahkan yang paling oke untuk teman-teman afiliator adalah selling point atau nilai jualnya di sekitar. Nah, selling point ini tuh bisa banget buat rekomendasi hook konten teman-teman ada di sebelah sini. Tapi ya paling menarik hook konten dari Kak Alhamis tadi ya. Cuman mungkin selling point-nya bisa di-mention teman-teman ya. Karena selling point ini kita lihat dari concern orang-orang beli. Orang-orang ini beli itu karena apa gitu. Kita recap gitu untuk jadi selling point. Kemudian ini ada daftar kreator yang menjualkan produk tersebut dan pendapatan per kreatornya ya dalam menjualkan produk ini aja tuh kayak berapa gitu ada di sebelah sini. Dan ada video sama ads per produknya gitu. Nah kita bisa lihat di kalau data ya video-video mana yang pakai ads dia ada AD-nya. Kalau ini organik tuh nggak ada AD-nya di sebelah sini. Nanti untuk detail video sama ads aku bakal jelasin di fitur video sama ads. Dan ini adalah data lain. Nah kalau dari sini udah oke, kita langsung ke video sama ads aja. Kalau di fitur video sama ads, kalau di fitur video sama ads, teman-teman, ini biasa dipakai sama teman-teman afiliator juga mau lihat nih, video kayak gimana sebenarnya lagi trending. Video kayak gimana lagi naik penjualannya selama 7 hari terakhir. Dan biasanya, teman-teman afiliator itu close ads-nya nggak pakai ads gitu, konsumsi ads. Ini deh, tanpa iklan. Biasanya dia cari yang tanpa iklan dulu. Karena kan masih 7 hari terakhir juga ya. Kita bisa lihat ya, ini adalah video-video lagi organik. Organik di TikTok lagi naik selama 7 hari terakhir penjualannya dan ini pendapatan keranjang kuningnya teman-teman. Pendapatan per videonya. Rasio ads 0 ya, belum di ads semua teman-teman bisa dilihat. Dan kalau teman-teman mau lihat ya, video itu kayak gimana sih? Oh, ini masih pakai sound viral ya teman-teman ya. Dan aku mau lihat salah satu video oke juga. Oh, mostly sih masih banyak di sound-sound aja ya yang lagi naik nih ya. Oke, jadi di kalau data kita punya fitur baru teman-teman. Kita punya fitur baru yang dapat mempersingkat waktu teman-teman untuk dapat kerangka video kemakan algoritma. Jadi teman-teman untuk fitur ini only bisa digunakan buat video-video ada VO-nya atau ada voice over-nya gitu. Nah contoh video nomor 9 ya, ada voice over-nya. Kita klik tools script AI. Di sini kita bikin script ulang, tapi dengan kerangka yang udah kita pilih. Karena kan kerangkanya cukup menjual ya. Kerangkanya oke, penjualan di 100
11 juta nih. 11 juta loh selama 7 hari terakhir. Wis ya, ini jaringanku. Juga ya. Nah, kita tuh tulis ulang skrip. Di sini teman-teman ya, di Kalau Data tuh bisa bantu teman-teman mempersingkat waktu. Kita udah ngambil nih video referensinya sebagai kerangka utama yang termakan algoritma ya, karena dia juga organik. Dan biasanya kalau kita buat video yang Canva, itu tuh juga kemakan sama algoritma TikTok. Karena TikTok pada tahu, oh ide yang kayak gini nih kerangkanya yang emang kemakan orang-orang banyak beli gitu. Dan enaknya di Kalau Data, kita bisa langsung ganti produknya sama produk yang ada di kita. Misal baju, kan dia lagi jual Guenza Sulky Dress Motif ya, tapi di rumah nggak ada yang merek Guenza. Kita mau cari yang produk kita aja yang ada di rumah gitu. Misalnya kita cari ya dress. Duh, biar masuk aja. Oh ya, kita bilang video. Tapi takut keluar deh dari Zoom-nya. Tidak, teman-teman ya. Kita tunggu ya. Ini Peter gue amazed banget sih bisa bisa apa? Bisa bisa nge bisa nge-script gitu loh. Terus banyak banyak ini Betul. kan banyak apa? Banyak banyak Banyak, reference kan? betul. Banyak skripnya betul, banyak Iya, referensinya. script satu, script dua. Mm-mm. Jadi teman-teman juga dipersingkat gitu waktunya mau bikin video. Bahkan nanti untuk hasilnya teman-teman ya, itu bakal diperlihatin dan disuruh gitu. Di awal tuh harus kayak gimana ya? Apakah ada perempuan ngasih detail produk gitu. Gambar kita tuh actingnya harus gimana dan voice over-nya kayak gimana itu bakal dikasih tahu teman-teman. Ya, wait ya, aku coba ganti jaringan. Nanti kalau aku tiba-tiba nge-freeze, ditunggu ya teman-teman ya. Eh, bisa juga lagi. Nggak ada tes. Hmm, Ada. Hmm. Oke, ini nanti mungkin kita skip dulu aja. Jadi intinya nanti dia akan bisa kita ganti ya produknya teman-teman ya. Produknya itu bakal kita ganti sama produk yang ada di rumah. Kemudian kita hasilkan atau generate. Nanti akan dikasih dua referensi script. Di mana yang pertama adalah gerakannya kayak gimana dan first over itu kayak gimana. Jadi teman-teman udah kok tinggal bikin aja dengan kerangka video yang tadi kita pilih, tapi produknya itu produk yang ada di rumah kita. Untuk selling point, semua udah ada langsung dari AI Kalau Data dan kita itu udah mendeteksi kata terlarang. Jadi udah aman dari PL, dari TikTok ya, jadi kata terlarang udah aman dan nggak akan terdeteksi duplikat juga. Karena kita hanya menangkap kerangkanya aja, tapi kata-katanya nggak akan sama persis ya sama video referensi yang kita pilih. Nanti kalau jaringan aku udah well, aku contohin. Kita lanjut ke live streaming dulu. Kalau di live streaming sendiri, kalau di live streaming sendiri ya teman-teman ya, kita tuh mau belajar live itu kayak gimana sih? Gimmick-gimmick yang dipakai di live itu kayak gimana sih? Nah, ini kita bisa lihat gitu. Kita bisa cek dulu ya. Ini sambil nunggu, aku mungkin mau kasih tahu ya. Karena kita itu bisa ngecek live-live ke gimana yang emang penjualannya oke. Gitu. Dan kita udah dapet ya live yang penjualan oke itu kayak gimana. Kita bisa lihat juga guys. Gini-gini yang mereka pakai tuh kayak gimana ya? Apakah di menit-menit sekian gitu ketika yang lagi turun tapi pendapatannya lagi naik kan mereka lagi ngomong apa? Biasanya yang aku temuin adalah mereka menghitung. Mereka menghitung itu pakai teori ancaman guys. Kalau teman-teman Kalau Data bilang ya, ini teori ancaman nih. Produknya mereka bilang, produknya tinggal 3. Harga segini paling murah, kita hitung sampai 10. Nah, teori ancaman itu yang bikin orang-orang beli saat itu juga. Berarti kita tangkap paling banyak itu sih. Kemudian tuh gini-gini kayak ketika penonton lagi turun ya, ketika penonton lagi turun, tapi dia peningkatan viewsnya tiba-tiba naik itu karena apa? Itu biasanya mereka kasih challenge.
harga akan aku kasih diskon atau aku turunin ya dari sellernya. Biasanya afiliator bilang gitu ya. Seller bakal turunin harganya kalau live-nya ini views-nya 200 atau likes-nya. Mereka kasih challenge. Likes-nya 2000 likes. Karena kan kalau live itu banyak likes-nya itu nanti dapat algoritma TikTok ya, makin disebar gitu live kita. Nah, gimmick-gimmick yang kayak gitu yang harus teman-teman pelajarin. Itu kalau teman-teman emang mau bentuk akun-akun ini emang fokus di live streaming. Aduh, sayang banget sih jaringan aku jelek banget. Cuma pada intinya sih yang bisa kita kasih ya dari kalau data untuk cek produk lagi trending, mau bikin generate untuk script baru. Nah, kayak gini tonton, yap, produknya udah ada ya. Coba ya kita ganti dress nih. Kita ganti dress gamis dari BV. Selling point udah ada teman-teman langsung dari kalau data teman-teman mau tambahin. Kita tinggal klik hasilkan. Nanti prosesnya lagi jalan teman-teman ya. Jadi dari kalau data kita udah analisa fitur produknya. Kita juga analisa atribut atau poin-poin yang harus kita kasih ya di videonya kayak gimana. Terus juga kita ada deteksi kata terlarang, target audience udah kita sesuaiin. Kemudian kita bisa cek lagi di sebelah sini. Nanti untuk prosesnya ya, kita tunggu dulu. Emang ada lama sih guys ya. Untuk prosesnya nggak akan secepat itu. Cuman nggak akan makan waktu lama juga, paling 1 menit sampai 2 menit. Nah, kita udah deteksi kata terlarangnya nih. Kita mau bikin script baru. Ini sangat membantu teman-teman afiliator sih, ini juga salah satu fitur baru kita. Dan semenjak fitur ini launching, teman-temannya di 2 bulan lalu, itu teman-teman yang regis dan memilih dia adalah seorang afiliator itu naik sekitar 22% untuk menggunakan kalau datanya. Jadi emang afiliator paling banyak juga gunain ini ya. Teman-teman brand juga, biasanya sih teman-teman brand gunain ini bahkan mereka mau bikin script terus dilempar ke teman-teman afiliatornya. Gitu. Jadi balik lagi ya, untuk penggunaan kita, itu baik teman-teman brand, agensi, afiliator, itu semuanya emang merasa fitur ini oke banget sih. Dan kedepannya mungkin akan ada fitur barunya lagi ya, fitur barunya lagi terkait script ini. Entah dia mau bikin video atau gimana, cuman aku masih dengar desas aja. Nanti kalau dia update, pasti Kak Hafid akan share ya ke teman-teman ya. Nah ini kita tunggu, dia generate dulu. Tunggu ya. Semoga nggak lama, semoga nggak lama. Wow, cepet banget lama. Kita sambil tunggu. Jaringannya tuh agak kurang guys. Sorry ya teman-teman. Ntar yang AI aku mau demoin juga ah, biar enak. Ini seru tau AI ini, yang AI seru tau. Export script nih. Iya nih Kak, aduh sedih banget jaringan aku mau jelek. It's okay. Ala nanti mau dicontohin sama Kak Hafiz. Boleh, boleh. Ntar aku yang contohin. Oke, boleh. Kalau gitu kurang lebih untuk fitur kalau data yang mungkin aku mau share ya ke teman-teman affiliate di sini. Ada di situ nanti untuk soal script nanti akan di-share sama Kak Al Hafiz nih. Thank you sebelumnya Kak Hafiz. Aku mau lanjutin untuk materiku yang tadi aku bilang kalau kita udah masuk ke Shopee juga teman-teman. Dan kita itu ada di produk yang paling kita jual itu adalah di Shopee TikTok Product Matching. Jadi biasanya teman-teman ya kayak produk lagi trending di Shopee itu apa? Kemudian kita mau lihat grow-nya teman-teman. Grow satu produk di TikTok sama Shopee itu kayak gimana sih? Dan biasanya teman-teman ya, ini tuh digunain sama teman-teman affiliate buat, kan biasanya satu affiliate, sebenarnya affiliate TikTok sama Shopee itu beda banget ya. Beda banget. Mungkin kalau Hafiz, kalau ada sharing-sharing terkait itu mungkin nanti bisa di-sharing. Dan setahu aku ya, buat teman-teman affiliator kalau data juga emang aktif tuh bilang untuk di Shopee sama TikTok itu trennya tuh beda banget kadang.
satu produk nanti kan itu naiknya itu di TikTok dulu, baru naik di Shopee. Nah, delay-delay ini itu poin grow-grow ini kapan nih? Delaynya 2 minggu kah, sebulan kah, seminggu kah? Ini yang harus kita tangkap teman-teman per kategori kita. Jadi ketika satu produk udah mulai naik di TikTok, kalau kita teman-teman mau gedein di Shopee, itu delaynya seminggu misalnya ya, grow-nya. Nah itu mulai dinaikin gitu video-video yang serupa. Nah ini yang ngebacakan biasanya digunakan sama teman-teman seller buat mereka nge-ads di Shopee atau di TikTok, atau dari teman-teman afiliator kapan nih mau post-post videonya. Karena kan biar nangkep trennya juga ya. Ini ada TikTok product matching, sama untuk yang kedua itu kita ada lagi generate misalnya eh, orang-orang lagi cari apa nih di Google. Misalnya orang-orang lagi cari tema lebaran. Nanti tuh kalau di Shopee itu kita ada rekomendasi produk-produk mana nih yang harus kita afiliatin gitu terkait yang orang-orang cari tema lebaran gitu. Cuman itu emang fitur baru ya di kita, dan untuk Shopee kita juga masih beta, teman-teman masih nemuin beberapa bug, tapi ini akan lengkap teman-teman di Q1 tahun depan, insya Allah. Untuk data kita emang yang paling lengkap ada di TikTok, dan kita tetap update ya data kita setiap hari gitu untuk data TikTok. Jadi intinya teman-teman kalau mau lihat data ya di kalau data ya. Dan penawaran spesial juga, teman-teman ya, kita lagi diskon 15%. Kalau biasa Kak Hafiz tuh nge-share ya 10% diskon pakai AWP. Pas banget di webinar sampai di tanggal 31 nanti. Teman-teman kita bakal kasih spesial ya untuk teman-teman yang beli bulanan ada di AWP 15 untuk diskon 15%. Dan kalau teman-teman mau ambil tahunan yang biasa 10% juga, sekarang kita diskon di 25% dengan oh ini kurang tahunnya gitu. AWP tahun ya teman-teman, nanti aku perbaikin. AWP 15 dan juga AWP tahun untuk kodenya. Jadi mungkin bisa teman-teman chat take note dulu ya AWP 15 dan juga AWP tahun untuk penawaran spesial dari Kalau Data buat teman-teman yang join di webinar kita kali ini. Nah, mungkin dari itu dari aku udah cukup. Mungkin habis ini kalau aku mau contohin yang soal script tadi ya, sorry banget. Hafiz merepotkan. Oke, mungkin dari teman-teman terkait kalau data ada yang Silakan mau mau nanya ditanyain guys, dulu nih. boleh. Ntar kita lanjut lagi. Ini boleh sampai sampai jam 11 gue free, gue santai. Ngobrol ya kita ngobrol. Yang mau nanya kalau data silakan ya. Aman? Eh, Kak, untuk di kalau data itu ada data TikTok Go nggak? Oke, untuk kalau data sendiri kita based on penjualan Kak. Jadi untuk data TikTokku itu belum ada. Kita based on keranjang kuning aja. Walaupun video-video kakak ya, misalnya yang nyebarin awareness, tapi jadi keranjang kuning nggak akan kedetek di kita. Jadi kita based on penjualan semuanya. Tuh, Oke, oke Kak, mungkin terima ada kasih. lagi? Yap, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau sudah aman, kayaknya soal kalau data sendiri ini udah mengenal banget ya. Soalnya kalau Hafiz nih sangat-sangat membantu meng-share ya. Soal kalau data ini sangat kencang guys. Kalau teman-teman follow Al Hafiz Wijaya. Wih, mantap. Puyeng-puyeng dah. Setiap hari share GMP orang-orang ya kayak sangat iri sih sebenarnya kalau nonton Instagram kalau Hafiz nih. Kacau ya. Ini aku coba share yang tadi ya, yang apa? eh Boleh, boleh, si AI tadi ya. Kelihatan ya? boleh, boleh. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak? Oke ya, clear ya. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini aku coba eh, men, apa ngeriset kembaran aku, namanya Koko Michael Randy. Kan ntar lagi aku mau jadi Koko Koko Pig, guys. Aku udah beli apa namanya lulur-luluran buat jadi Koko Randy. Nah, ini Koko Randy, misalnya nih, aku tuh lagi lagi pengen ngikutin cara dia ngonten. Dia suami istri, Koko Randy sama Cilizi itu, dia setiap keluar dari apartnya dia tuh pasti dia ngonten. Dan itu terus-terusan. Kadang-kadang mereka gantian. Pasti teman-teman sering banget lihat deh, ya. Nah, ini nih video-videonya itu tuh bisa dicontek. Contek dalam arti apa? Misalnya video ini nih. Ya, contoh.
Gimana cara bedain sandal Pose yang asli sama Gak usah yang ini deh, yang jalan deh, yang jalan. mana? Baru lagi kok. Iya dong, bagus kan? Baru lagi kok. Iya dong, Kan? bagus kan? Wah, bagus banget. Ini celana jeansku unisex loh. Ini bisa pakai mau sama konsepnya kayak gini guys. 200.000. Oh, Kamu tahu kalau brand Jepang atau merek Z? Nah, gue lagi pengen ngikutin si caranya Korendi ngonten. Jadi ganti-gantian aja kita ngontennya sama suami istri atau sama siapapun lah ya. Nah ini kalau kita klik yang tadi Kak Anjani jelasin, itu tuh kita bisa nyontek dia punya apa namanya script. Nah kita bisa nyontek dia punya script, tinggal dihasilkan aja, ya kan? Tinggal dihasilkan, tunggu aja. Begitu tunggu nanti kita langsung keluar yang namanya data-datanya. Ini memang udah lama ada yang nge-script ya. Oke. Nah, dia emang agak lama. Maka ada yang nge-script, dia bisa bikin script 1 sampai 2 sampai 3 script. Jadi beda-beda. Nah, ini misalnya dia lagi nge-script apa ya AI-nya? AI-nya lagi nge-script yang namanya analisa fitur produk, oke, segala macam. Nilai jual apa aja, gaya baggy, desain denim, bla bla segala macam. Nah, ini kita bisa dapat script 2. Jadi kita punya 2 point of view. Jadi 1 point of view dari si Korendi tadi, terus kedua ini skripnya kita bisa dapat lagi yang lain. Dan ini kita udah bisa ngedeskripsiin naskahnya seperti apa segala macam tuh bisa. Tinggal improvement lagi kitanya doang. Gitu. Yang dijual apa? Yang dijual adalah produk celana desain. Nah, gue juga main tuh celana desain cuma bukan yang baggy seperti ini. Ya kan tambah poin penjualannya apa? Misalnya poin penjualannya murah misalnya. Nanti dia tinggal menyesuaikan aja. Kita bikin versi lagi ya. Kita bikin 2 versi lagi. Ya karena ini kan kalau data 6 juta setahun gue sekarang udah jadi 7 juta setahun guys, sorry ya. Yang belum beli kacau deh. Nih, ntar dia nge-script lagi, kita punya koleksi-koleksi script bisa di sini. Dan juga bisa diterjemahkan juga. Nah ini AI yang fitur yang kalau data menurut gue bener-bener worth it ya. Kalau misalnya lupa-lupa, kan kita ada model yang kayak bener-bener bisa ngobrol, apa bisa lihat script. Ada juga yang bisa langsung ceplos gitu ya. Nah balik lagi ke masing-masing teman-teman seperti itu. Gitu ya. Betul banget. Bener nggak Jen kira-kira? Benar banget, benar banget. Ini mempergampang banget ya. Mempergampang banget. Dan kita Betul. mulai ngedata kan Kak ya, pengguna kita ya. Penggunaan script ini oke banget atau enggak. Dan mostly setelah kita launching ya fitur script ini tuh penggunanya Kepake. naik Kak. Pengguna kita yang oke banget. Ini oke banget teman-teman. Yang belum coba mungkin bisa ya dicoba ya. Ini ngebantu banget Waktu sih. banget nih mau bikin script. Jadi teman-teman kalau udah ada udah ada mau hooknya apa nanti bisa ditambahin guys, tambahin poin penjualannya di Iya. nanti bisa ditambah di situ. Jadi itu bisa dimasukin ya nanti, biar teman-teman sesuaiin lagi. Nah kurang lebih sih untuk fitur kalau data dan jangan lupa ya untuk kodenya ya AWP 15 untuk bulanan dan juga AWP tahun untuk tahunan ya teman-teman ya. Ini sampai 31 Desember aja Kak Hafiz, mungkin boleh di-share juga nanti ke teman-teman lain ya. Siap. Khusus banget karena ada webinar bareng Al Hafiz Wijaya, jadi kita naikin diskon yang biasa 10%, bulanan jadi 15% dan tahunan kita ada di 25%. Siap. Oke. Izin tanya, Nah, Boleh. Ini kita masuk ke ini boleh, ya. boleh. Udah ya Jen. Ya, Ini kita masuk udah ke dari aku. free ini aja ya, ngobrol ya, santai ya. Yang jelas teman-teman, tadi buat kalau data teman-teman bisa bisa patungan juga sama teman-teman yang lain. Mau subscribe sekarang boleh, mau pakai yang gratis dulu boleh karena dia ada trial juga ya. Jadi mau pakai silakan, enggak juga apa. Kita tidak pernah memaksakan itu. Jadi kalau teman-teman mau pakai menurut gua sangat-sangat worth it, apalagi seller ya. Seller afiliator teman-teman worth it banget. Jadi kalau pakai silakan pakai kode yang tadi itu lumayan banget daripada lu beli 7 juta setahun. Lumayan kan? Nah sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan bebas. Nah ini bebas ya. Ada yang mau nyebat, ada yang mau baring-baring santai. Kita ngobrol santai aja. Bro Afif gimana Bang? izin. Silakan. Ya. Nah, kalau data ini kan harganya lumayan ya. Kalau lihat harganya itu deg-degan ya. Yang bulanan apa yang tahunan? Tahunan sih lumayan ya. Iya, untuk tahunan itu kan. Nah, dengan harga segitu, nah sekarang ini kan kontennya ini kan saya ini kan masih random banget ya, random gitu. Kalau Ya. misalkan ada kelihatan yang viral, ikutin gitu aja kan. Ah. Nah, terus belum apa ya, masalah niche itu juga
masih bingung juga ya, saya niche-nya apa gitu kan. Nah, sekarang ada sarung, ada Ya, tas-tas semua lah misalkan pokoknya. gitu. Ya apa aja dijual gitu ya. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang kalau data ini dengan harga segitu itu misalkan eh, bisa apa ya? Dengan riset-riset yang keren tadi kan ada AI-nya dan macam-macam itu kira-kira worth it nggak ya? Maksudnya gimana ya cara ininya ya? Eh Meyakinkan misalkan kita benar-benar nanti oh terarah gitu loh, jadi terarah gitu. Bisa nggak gitu, Bang Hafiz? Oke, kalau aku ya, nih aku kalau kalau pertanyaan itu, kalau aku pertama, si kalau data ini kan sebenarnya kalau data ini dipakai sama perusahaanku dulu 2 tahun lalu, Mas Afif. Jadi suaraku ada ya? Ada kan? Ada Kak, aman-aman. Ada. Nah, ini dipakai sama perusahaanku 2 tahun lalu untuk ngeriset-riset data. Nah, kita belajar data itu dari sini. Belajar kategori juga dari sini. Sebenarnya bisa belajar dari TikTok segala macam, cuman menurutku itu terlalu lebar ya. Kalau mau belajar TikTok juga nggak apa-apa. Cuma kalau data itu lebih lebih ke arah aja. Contoh, misalnya kita mau main yang namanya fashion muslim gitu ya. Fashion muslim baik banget. Fashion muslim baik banget. Ada kebaya, ada ini, mukena, jilbab segala macam ya kan. Nah, kita bisa ngecek di sini nih, afiliatornya siapa aja. Contoh afiliatornya Sela Sokia yang udah punya brand nggak usah dihitung lah. Afiliator yang lain lah. Kita bisa cek punya afiliator-afiliatornya siapa aja, daftar toko siapa aja. Nah, ini meminimalisir teman-teman dapat toko-toko scam. Baik banget sekarang tuh toko-toko scam yang cuman kasih undangan kolaborasi, terus nanti minta kirim kode bus apa sorry kode busing 365 hari, terus diikat sama agensi bla bla segala macam. Nah, itu bisa minimalisir sama si kalau data. Kenapa? Karena si tokonya atau si daftar tokonya itu kita bisa lihat dia udah brandnya udah benar-benar terkenal apa enggak dari segi pendapatannya udah miliar-miliar seperti ini kayaknya nggak mungkin bohong punya deh gitu loh. Nah, apalagi afiliator-afiliatornya kita bisa cek cara mereka ngonten seperti apa. Contoh deh produk ya, contoh produk Imlek misalnya. Produk Imlek ini kita bisa lihat nih videonya kayak gimana sih yang kita kita mau bikin buat jualan baju mini dress itu kayak gimana. Kita bisa cek jualan angpau itu gimana kita bisa cek. Contoh ya. Nah, ini contoh. Sekarang sinyalku yang jelek. Nah, intinya seperti itu. Jadi kita bisa ngecek-ngecek tuh video seperti apa. Kayak tadi Korendi deh. Aku dulu beli Oh, 800 lagi ribu. begini. Ini video ternyata itu ngasilin 127 juta GMV. Dari Korendi doang. Ya. Iya dong, Nah, bagus. modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini. Pun kalau misalnya kita ngikutin ini, ya kita nggak tahu apakah ada penjualan atau tidak. Cak. Yang penting kita sudah mengikuti trennya dulu. Kalau menurutku ya. Udah sama nih. Point of view. Karena kan dia punya followers kan lumayan banyak ya. Nah, seperti itu. Jadi baik lagi guys, maupun produk, misalnya produk ya, gue pernah dapat cerita dari Om Berto. Om Berto tuh pernah jualan yang namanya sendal pose. Sendal pose itu dia bikin ratusan video, lakunya kurang gitu signifikan dibandingkan sama Kokamseng. Kokamseng tuh jualan pose tuh gila, dia kaya dari pose. Nah, si Om Berto yang udah bapak afiliator main pose nggak kena. Berarti apa? Berarti bukan winning produknya dia. Tapi apa? Tapi dia tetap follow riding the wave. Kayak gue contoh main amplop Imlek. Alhamdulillah amplop amplop Imlek lumayan di gue juga. Ya kan? Jadi follow follow trennya seperti itu. Uang celananya. Nah, based on niche kita tadi ya. Ini kayak gini nih. Oh, celana ini ternyata di Korendi itu harganya apa bisa nyampe JMV segini. Kalau misalnya gue adalah anak niche gue adalah anak muda Gen Z terus bisa main di fashion yang suka belanja celana dan lain-lain, gue bisa masuk sini nih. Karena niche-nya jadi satu, niche dan kategorinya nyambung. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau untuk penggunaan cloud data menurutku kalau misalnya benar-benar ada budgetnya silakan worth it. Tapi kalau belum pakai yang gratis dulu aja nggak apa-apa karena dia ada gratis coba 7 hari nih dites-tes dulu aja nggak apa-apa Mas. Kayak gitu. Masuk Kak? Mas Afif. Masuk. Hmm. Kalau lagu ntar aja dulu nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru. Tapi nggak tahu tuh diskonnya tuh lumayan juga tuh. Kalau saya tuh pernah bikin video apa ya alat olahraga itu kan, Heeh. niruin apa kata-katanya itu Korendi itu. Tiba-tiba lumayan tuh FYP cuma ada Tuh. penjualan tapi Ini bukan gua yang ngomong ya. Ini langsung gua nggak kenal Mas Afif ya. Ini tidak ada settingan ya. eh saya nyoba-nyoba aja kan waktu itu kan trending Ya, gitu kan. Saya coba lah ya. ikutin lah, coba kata-katanya itu coba saya ikutin gitu. Tiba-tiba
Saya baru, maksudnya video tiba-tiba naik gitu sampai Hmm. 2.000. Ada Nah, itulah pembimbingan video-video itu kadang penjualannya sih muncul di FYP kita, kadang enggak. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih dalam, ya based on data. Kayak gitu. Kan jadi follow the trend kan. Follow the trend tuh artinya gini ya, bukan apa-apa lagi musim lagi musim parfum ini lari semua kreator main, lu main gitu enggak juga. Apapun produk yang lagi relate di kalian aja guys. Jadi jangan terlalu ngikut-ngikut. Kalau kesalahan gua adalah gua selalu ngikutin Mas Berto sama Mas Hendra. Dia lagi main ini, gue beli sampelnya. Gue main ini, gue beli, nggak laku. Ternyata mereka udah ada grup-grup sendiri, kreator Me Too misalnya, kreator kreator Gatsby misalnya. Itu udah dikirimin semua sampelnya ke mereka gitu loh. Nah, dan gue baru tahu seperti itu, Kak. Untung kalau misalnya teman-teman bisa ikut grup-grup yang kayak gitu. Jadi nanti ada reward GMV bla bla segala macem itu menurut gue worth it sih. Kayak gitu. Yo, gantian yang nanya silahkan. Bang Apis ikut agensi nggak bang? Kalau aku nggak, Nggak ikut. dulu aku pernah ikut. Aku pernah Hmm. ikut dulu. Cuman karena kena 8% ya. em, Waktu itu JMP masih kacau banget, masih masih dikit lah. Dan itu berasa kalau 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 8%. Cuman kalau di beberapa agensi, misalnya kayak agensi A itu 8%. Kalau misalnya JMV-nya di 10 juta atau 20 juta misalnya. Kalau kita JMV kita naik di 100 juta, itu persennya turun. Jadi bisa bisa turun ke 6%, ke 5%. Nanti kalau misalnya JMV udah MM-an, udah billion-billion, itu bisa jadi cuma 1% apa 2%. Nah, si agensi ini setauku ya, uang yang persen yang dia ambil dari komisi kita itu harus balik ke kita lagi. Artinya apa? Artinya kita harus minta boosting sama dia. Kita harus minta, ini video gue boostingin dong. Atau lu cariin seller-seller yang masuk di niche-nya gue. Nah, jadi dia tuh manajer kita lah, sebenarnya seperti itu. Dia nge-manage akun, oh ada brand masuk nih, Paragon misalnya. Paragon banyak, ada Wardah, ini segala macam. Oh, KOL gue atau kreator-kreator gue punya nih. Si ini, si Kak Sri, si Kak Eka, si Kak Sumartiani, wah masuk itu semua. Masuk nih baru dikasih ke dia gitu. Nah, itu tuh keuntungannya masuk si agensi itu seperti itu. Jadi dia berani maju ke seller atau dia berani maju ke TikTok juga untuk gue punya teman-teman nih yang bisa ngejualin produk lu seperti itu. Agensi sama ngebantuin akun juga ya. Karena kan kita ntar dikasih kreator manager gitulah ala agensi. Jadi kita bisa tahu Kak, akun kakak ternyata lagi ramenya ini nih segala macam. Ntar dia yang adjustment, dia yang ngasih tahu lah, dia ngarahin gitu. Gitu, Riz. Ada lagi? Baik, masuk, masuk Bang. Yuk, Cak, monggo. Agak panjang mungkin ya premisnya. Hmm, Kalau kita mau masuki sesuatu kan pasti ada yang namanya cobaan atau rintangan seperti itu. ya. Dari pengalaman Bang Hafiz sendiri ketika terjun di dunia afiliator itu, hal yang tidak mengenakan apa yang terjadi dan bagaimana Bang Hafiz menghadapi itu. Mungkin itu yang bisa kita jadikan bekal untuk mental kita saat ini yang masih Oke. awal-awal gitu. Oke. Nah, gini, kalau gue pribadi, em, main di 3 bulan pertama itu bener-bener satu, aku udah nge-mindsetin kalau ini adalah perusahaan. Mau dia untung, mau dia rugi, uang itu adalah uang perusahaan. Walaupun di model pertama tuh pasti modal dari kita juga. Nah, nggak enaknya adalah kalau misalnya kita ada pembelian sampel kayak tadi, kesalahanku adalah aku selalu follow the trend di awal-awal. Jadi aku beli nih. Dulu tuh kalau nggak salah ada yang namanya cutter, tahu ya cutter harga 10.000 itu aku mainin kok nggak kena gitu loh. Nah, mentalnya tuh keuji di situ kayak aduh udahlah ya kayaknya 3 bulan pertama guys, serius 3 bulan pertama itu mungkin teman-teman di sini nggak cuman pemula ya, mungkin teman-teman di sini udah banyak lah yang udah jago-jago. 3 bulan pertama tuh benar-benar stress out banget, terus masuk ke bulan keempat terus GMV lu turun, itu benar-benar udah stress banget kayak ini bener nggak sih jalan ini yang diambil gitu loh. Apalagi teman-teman yang sudah tiba-tiba resign dari kerjaan mau affiliate bla bla segala macam. Nah, kalau aku boleh saran, kalau misalnya mau berafiliasi itu tuh kerjaan utama harus tetap ada. Kalau misalnya jadiin sampingan itu affiliate bisa jadiin sampingan. Tapi kalau misalnya jadiin kerjaan utama harus kerjaan utama dulu nih yang bener-bener ada income-nya. Kebanyakan teman-teman tuh income-nya di kerjaan utama masih belum beres, udah main ke affiliate terus ngarepin di affiliate. Nggak salah, cuman kan jadinya kan berharap, ya kan? Jadi berharap ngelihat orang, makanya guys, gue bilang
Gue nggak pernah mau pamer JMV dan lain-lain kayak ini segala macem. Gue pamer JMV itu paling sekali-sekali lah, nggak yang tiap hari gue bakal gini-gini tuh enggak. Kenapa? Satu, itu bisa bikin orang iri dengki. Ada yang orang termotivasi, ada yang bikin orang iri dengki, ada. Banyak banget akun-akun yang di-report gara-gara pamer-pamer JMV kayak gitu. Kenapa? Karena ada aja orang nggak suka. Apa sih pamer-pamer mulu gitu loh. Kalau kata Mbak Inem Jogja tuh jangan makan di depan orang lapar. Kayak gitu. Cuman ada juga yang memang pamer-pamer JMV memang buat kepentingan sendiri. Ada aja. Dan itu nggak salah. Ya balik lagi masing-masing lah. Nah makanya gue bilang kalau misalnya lu main affiliate gara-gara ngelihat kayak GMV-nya gede ini segala macam, menurut gue lu harus evaluasi lagi, lu harus cari cari tahu lagi tuh si affiliate itu sebenarnya seperti apa. Ya, banyak kan teman-teman pemula di awal begitu lihat GMV orang gede, ternyata mainnya cuma ini doang nih, casing misalnya. Ya, ada temen gue si Cash Baik tuh mainnya casing. Main-main casing misalnya. Begitu main, udah beli sampelnya segala macam, begitu main nggak kena. Nah, terus tiba-tiba live kena pelanggaran, habislah sudah. Langsung hilang lagi apa semangatnya nggak ada. Nah, kalau menurutku mainnya biasa-biasa aja, santai-santai aja, nggak usah terlalu diharap yang gimana, cuman tetap fokus. Jadi kalau misalnya oke hari ini aku niatin untuk bikin produk 5 produk misalnya, bikin udah nanti evaluasi lagi Pak. Oh ternyata ini laku, ini enggak. Oh, ternyata ini enggak laku, kenapa ya? Oke, belajarin lagi. Jadi jangan stress out. Gue pertama kali 3 bulan pertama itu tuh nggak pernah ngeliat JMV dalam arti nggak pernah gue ngecek tiap hari ya. Sama kayak kalian main saham atau main kripto ya. Kalian kripto kalian taruh duit di sana, terus saham taruh duit di sana. Tiap 10 detik ada temen gue tiap 10 menit lihat 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 itu udah stres. Sama kayak TikTok JMV juga gitu. Begitu upload udah sejam 2 jam ngeliat JMV, besok ngeliat JMV lagi, itu stres banget. Kalau ngeliat JMV itu stres banget, apalagi cuma nol. Terus kalau misalnya nol, eh, mental kena. Terus pas ada yang laku, terus komisi cuma 2.000, kena juga lagi. Gila, gue udah bikin 100 video, komisi cuma 2.000, gitu gitu. Nah jadi kesampingkan itu dulu, kita fokus dulu sama apa yang kita mau mau utamain dulu nih. Kalau utamanya aku mau jadi afiliator, udah jadi afiliator dulu. Nanti gimana cara jadi afiliator baru belajar lagi pelan-pelan. Belajar banyak, nggak dari gue, dari Mas Berto. Gue juga belajar dari Mas Berto kok. Gue punya buku Mas Berto setebal ini. Dan gue belajar pertama tuh dari Mas Berto, dari bini gue juga. Karena gue main pertama kali di affiliate tuh bini gue. Cerita sedikit, dulu waktu bangkrut-bangkrutnya tuh gue nggak ada duit buat makan di mall sama anak-anak, sama anak gue. Terus tiba-tiba istri ngajak, yuk makan yuk, makan. Makan di Raca ya, Raca saat itu menurut gue lumayan mahal. Makan nggak, aku nggak ada uangnya, udah makan aja yuk. Nah dia bayar, dia pesen tuh, dia pesen, coba kamu tolong ambilin uang di TikTok aku kayak gitu. Nama akun TikTok bini gua apoteker suci. Dia apoteker, dia yang jelasin obat segala macem lah. Pas gitu gua ngecek caranya gimana, cari tahu caranya di TikTok sendiri, cari tahu caranya. Oh di penghasilan, di affiliate center penghasilan tetap ada 9 juta guys duitnya guys. Udah 9 juta. Itu tuh bener-bener, hah ini duit? Iya, tarik aja coba. Tarik semua. Tarik 2 juta dulu deh, tarik 2 juta. Masuk ke BCA. Dari situ gue mulai percaya. Itu dimulai dari 2 tahun lalu deh. 2 tahun apa setahun lalu gue lupa. Pokoknya begitu itu baru gue percaya. Oh, ayo deh. Nah, itu baru gue gaspol banget tuh. Bener-bener gue gaspol banget di TikTok. Berharap untuk dapat seperti itu. Cuman kalau memang belum dapat, alhamdulillahnya udah dapat. Cuman kalau misalnya lagi sepi-sepi ya, ya wajar lah ya menurutku ya. Jadi mental-mental kayak gitu tuh, itu tuh kebentuk dengan sendirinya sih menurutku. 3 bulan pertama stres pasti. Cuman kalau bisa lewat sih udah tawa-tawa aja. Gitu, Cak. Tambahan Oke, lagi Bang, Eh, ya. seberapa penting partner satu profesi atau satu bidang dalam dunia? Oh, partner penting dong. Kalau gini, ada 4 kreator. Aku nggak bisa sebut nama 4 kreator. Dia main bareng nih. Tapi yang semisi ya, main bareng di 4 akun, ya di 4 akun. Jadi empat akun ini nge-review satu sampel. Terus ganti-gantian tuh. Yang satu nge-shoot 3 orang, yang satu nge-shoot lagi 3 orang, pokoknya ganti-gantian dengan satu sampel ini. Dan itu ada duitnya. Jadi partner tuh menurutku penting. Kalau aku pribadi, karena aku emang main sendiri-sendiri, aku partner sama istri aja berdua-dua. Jadi kadang dia ngevideoin segala macem kayak gitu-gitu.